Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 407, Menghancurkan Energi Surgawi dengan Tangan Telanjang. Setelah Si Uya menyapu suku lain, dia membalik di udara dan melihat dua keterampilan berturut-turut tuannya. Keterampilan pertama adalah tubuh Buddha emas, dan yang kedua adalah kebijaksanaan abaikan. Si Uya tiba-tiba teringat ketika dia mengumpulkan informasi di masa lalu, anak buahnya mengklaim bahwa mereka melihat tubuh Buddha emas setinggi 100 kaki di tanah suci di Runan. Saat itu, dia tidak mempercayai mereka. Lagi pula, hanya biksu tinggi terbaik yang bisa mengolah tubuh Buddha emas mereka sampai tingginya 100 kaki. Namun, setelah menyaksikan ini, dia menyadari bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Saat dia melayang di udara, dia memandang Lu Zhou dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia tidak yakin apakah dia telah membuat pilihan yang benar. Namun, karena sudah begini, dia hanya bisa terus maju meskipun ada kemungkinan dia mengulangi kesalahan masa lalunya. Shen Liangshu duduk lemas di tanah. Dia menatap Lu Zhou di langit dan mulai bertepuk tangan. Suara tepuk tangan tiba-tiba dan sepi, tapi itu menarik semua orang kembali ke akal sehat mereka. Para murid Neter Sekte menarik napas dalam-dalam. Li Jingyi mundur beberapa langkah. Yang lain melihat ke lubang berbentuk telapak tangan dan kesulitan menenangkan diri. Xiang Lai adalah murid dari Sekte Master Surgawi. Dia telah membangun nama untuk dirinya sendiri di dunia kultivasi sejak awal. Dia sangat berpengetahuan luas dalam mantra dan jimat Sekte Celestial Masters. Dia adalah salah satu dari sedikit pembudidaya yang luar biasa dari sektenya dan elit tingkat pertama di dunia kultivasi. Abandon Wisdom juga merupakan kartu truf yang membuatnya terkenal. Mungkin, bahkan pada saat kematiannya, dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh dengan tekniknya sendiri. Saat ini, hanya lubang berbentuk palem yang bisa dilihat. Tidak ada yang bisa melihat Xiang Lai, dan mereka tidak tahu seperti apa situasinya di dalam lubang. Setelah beberapa saat, mereka menemukan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang berasal dari lubang tersebut. Ketika Lu Zhou mendengar pemberitahuan tentang hadiah 1.500 poin prestasi, dia mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia berbalik perlahan dan dengan dingin memandang keempat jenderal yang telah melancarkan serangan mendadak. Esensi darah keempat jenderal mendidih. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Setelah ditolak oleh tubuh Buddha emas, mereka semua terluka ringan. Lu Zhou mengukur tulisan surgawi yang luar biasa dalam dirinya, dia telah menggunakan sepertiga darinya dengan panah itu untuk membunuh Haluo, ahli 6 daun dari Rowli. Casting Abandon Wisdom menghabiskan sepertiga dari kekuatan. Memang, kekuatan dan efek dari skill yang diluncurkan dalam jarak dekat dan dari jauh berbeda. Meskipun tenaganya yang luar biasa praktis, namun sayangnya frekuensi penggunaannya terbatas. Akan sangat bagus jika saya bisa mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang lebih lama. Petik 1. Lu Zhou mempertimbangkan bagaimana dia harus berurusan dengan 4 jenderal. Haruskah saya mengaum dan menangani mereka dengan gelombang suara? Nah, jika dia tidak punya pilihan tersisa, dia harus menggunakan kartu serangan mematikan. Lu Zhou terus memandang para jenderal dengan acuh tak acuh. Keempat jenderal itu bahkan tidak berani menggerakkan satu otot pun. Gila, semua orang sudah gila. Liu Bing tiba-tiba tertawa. Matanya tampak basah karena seberapa keras dia tertawa. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di perbatasan, tidak ada yang seaneh yang terjadi hari ini. Semua orang tercengang oleh perilaku tiba-tiba Liu Bing. Namun, mereka bisa sedikit memahaminya, setelah memikirkannya. Sebagai seorang pangeran yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di perbatasan, usahanya sendiri adalah layanan yang luar biasa. Jika tidak ada yang lain, dia telah menjauhkan suku lain dan menanggung banyak kesulitan. Sangat masuk akal bagi ayahnya untuk menganggapnya paling penting. Namun, ayahnya mengirim keempat jenderal ini kepadanya untuk mengontrol setiap gerakannya. Bagaimana mungkin dia tidak menganggap ini lucu? Kekuatannya yang dia peroleh dari tahun-tahun di perbatasan telah membuatnya tahan untuk menangis. Dia hanya bisa tertawa. Yang mulia, dua bawahan Liu Bing memposisikan diri di hadapannya. Keempat jenderal itu melirik Liu Bing. Kami tidak punya pilihan, kata salah satu dari mereka. Kami diperintahkan untuk melakukan ini. Bahkan jika kita mati, kita harus mencoba. Petik 2. Memang, pria yang mengalami medan perang berbeda dari pembudidaya biasa. Mereka tidak mudah terpengaruh, dan mereka tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Bahkan Xiang Lai tidak bisa menahan serangan saya, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda cocok menjadi lawan saya? Lu Zhou bertanya dengan nada datar. Ekspresi keempat jenderal berubah masam saat mereka saling memandang. Saat ini, Si Wuya merentangkan tangannya. Sayap di punggungnya menghilang. Kedua bagian peakok plume bergabung lagi dan kembali ke tangannya. Dia naik lebih tinggi ke langit sebelum dia berkata, apakah kamu memiliki harapan kematian? Jika demikian, saya dapat membuat keinginan Anda menjadi kenyataan. Petik 2. Empat jenderal itu melirik Si Wuya.
Mereka merasa harapan mereka menghilang lebih cepat dari sebelumnya. Si Uya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Si Uya baru pada tahap 6 daun. Bagaimana si Uya mengalahkan Xiang Lai sebelumnya? 4 pelindung besar terluka dalam berbagai tingkat. Tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran lain kecuali mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. Si Uya adalah satu-satunya yang masih bisa bertarung. Keempat jenderal tahu betul bahwa dengan keras kepala melakukan perlawanan hanya akan menyebabkan kehancuran mereka. Sayangnya, tidak ada jalan untuk kembali. Begitu mereka meluncurkan serangan mendadak terhadap Lu Zhou, mereka tidak bisa lagi berbalik. Saya tidak akan menerima ini, mereka telah melihat Lu Zhou melepaskan beberapa gerakan mengejutkan secara berurutan dengan mata mereka sendiri. Seberapa banyak primal ki yang tersisa dari orang tua ini? Jelas sang jenderal telah berbicara dengan susah payah. Suaranya parau, dan itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keengganan untuk mengaku kalah. Bahkan jika tidak ada harapan, dia masih harus mencoba bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Oh, Yongqing, apa yang Anda lakukan untuk membuat mereka begitu setia kepada Anda? Petik 1. Keempat jenderal itu jelas siap mengorbankan nyawa mereka karena suatu alasan. Orang bisa melihat betapa bertekad dan keras kepala mereka dengan cara mereka memandang kematian seperti teman lama. Sayangnya, itu semua sia-sia. Jagoan, avatar 6 daun muncul di udara dan menyerbu ke arah Lu Zhou. Karena mereka terluka, mereka hanya akan memiliki kesempatan jika mereka pergi ke Lu Zhou dengan sekuat tenaga dan mengabaikan nyawa mereka. Saat ini, Liu Bing tiba-tiba berhenti tertawa. Dia berkata dengan tegas saat dia menunjuk ke 4 jenderal, saya tidak ingin menjadi musuh paviliun langit jahat, jatuhkan mereka. Mungkin, sesuatu telah berubah dalam dirinya untuk mengambil keputusan seperti itu. Kedua jenderal itu sedikit terkejut. Mereka menggelengkan kepala tanpa daya sebelum menjawab dengan suara yang dalam, dimengerti. Mereka adalah satu-satunya bawahan terpercaya yang ditinggalkan Liu Bing. Di bawah komandonya, keduanya menembak ke arah 4 jenderal. Pada saat yang sama, si Uya membuang bulu meraknya, bulu itu berputar dengan cepat sambil menembakkan jarum energi. Keempat jenderal itu langsung meluncurkan segel telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dan ledakan energi ke udara, serangan itu melintasi langit. Ini buruk, mundur, ekspresi Hua Chong yang muram. Apa yang salah? Bai Yuqing menekan dadanya. Ramuan Primal Vien. Ketika mereka mendengar kata-kata, ramuan iblis primal, ekspresi 4 pelindung besar berubah secara drastis. Mereka tidak membuang waktu dan dengan cepat mundur dengan murid-murid Sekte Nether. Primal Ki melonjak dan berguling di atas kota Provinsi Liang. Efek dari ramuan Primal Vien adalah untuk secara paksa menyerap Primal Ki dunia sambil menghabiskan potensi sendiri. Dengan cara ini, kekosongan Primal Ki akan muncul, menciptakan badai Primal Ki. Hanya pembudidaya yang kuat yang bisa menahan badai seperti itu. Sebelumnya, Ye Tianxin salah mengira Lu Zhou telah mengambil ramuan seperti itu untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat botol ramuan Primal Vien di tangan keempat jenderal. Ramuan ini dilarang di Gritian. Namun, bawahan Kaisar Yongqing, keempat jenderal, jelas memiliki ramuan ini. Apa artinya ini? Mereka tidak punya waktu untuk merenungkan ini karena mereka mundur sejauh yang mereka bisa. Primal Ki di udara bergolak. Meskipun 4 pelindung besar terluka parah, tidak masalah bagi mereka untuk menangkis dampak sisa dari badai ini. Yuaner kecil melihat ke langit dengan kaget juga. Menguasai. Shen Liangshu merangkak mundur. Sekarang dia telah kehilangan basis kultivasinya, dia hanya bisa bergantung pada gadis kecil ini. Dia memiliki pandangan memohon di matanya yang mengatakan, silakan pergi dan tunjukkan kekuatan Anda yang luar biasa. Petik 1. Di angkasa, Lu Zhou sedikit terkejut melihat 4 jenderal menarik kekuatan dari lautan Qi dan Tians mereka. Basis kultivasinya hanya berada di puncak alam pengadilan surgawi. Dia bisa menahan badai, tapi jika mereka menyerang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu itemnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, si Wuya melibatkan salah satu jenderal dalam pertempuran sengit. Peacock Plume menopangnya dari atas. Dengan senjata tingkat surga, dia tidak kesulitan menahan seorang pembudidaya daun 6 yang terluka. Bawahan Liu Bing menahan 2 jenderal lainnya. Di mana yang satunya? Swoosh! Atas. Seseorang yang terbungkus energi emas tiba-tiba terangkat ke udara sebelum menyelam ke bawah dan menyerang ke arah Lu Zhou. Lu Zhou mengangkat satu tangan. Tidak disebutkan namanya terwujud di tangannya sebelum berubah menjadi perisai. Energi berputar-putar di sekitarnya. Ledakan. Ledakan Primal Ki menghantam perisai. Jenderal itu berkata dengan dingin, kamu sudah lemah. Dia bisa merasakan lelaki tua di depannya sangat lemah seperti semut di tanah. Dia yakin dia bisa membunuh orang tua itu dengan satu pukulan. Anda tidak memiliki Primal Ki tersisa. Jagoan, avatar sang jenderal muncul. Pada saat yang sama, teratai biru muncul di bawah kaki Lu Zhou lagi.
Dia sepertinya memancarkan cahaya biru yang menguraikan siluetnya. Dengan membalikkan tangannya, perisai itu berubah menjadi pedang. Tanda hitam di anem berputar saat muncul. Lu Zhou menebas tanpa nama secara horizontal. Bam! Ah! Avatar itu dipotong. Ekspresi Lu Zhou tenang. Dia mengulurkan tangan. Telapak tangannya bersinar dengan sinar biru yang jernih. Cahaya membentuk segel tangan yang samar-samar terlihat saat dia meraih leher Sang Jenderal seperti elang utara yang menangkap anak ayam. Avatar Sang Jenderal dihancurkan secara paksa oleh tangan keriput dan besar ini. Tangkap segel tangan. Bab 408, tua tapi masih kuat. Badai Primal Ki tiba-tiba berhenti di puncak ketinggiannya. Ramuan Primal Vien. Selama lautan kidantian Sang Jenderal dihancurkan, tidak ada ramuan yang bisa membantu. Yang harus dilakukan Lu Zhou hanyalah menghancurkan avatar itu. Mata Lu Zhou tampak seperti membara biru saat dia melihat jenderal di depannya. Mata Sang Jenderal dipenuhi ketakutan. Dia terlambat menemukan bahwa orang tua di hadapannya seperti Raja Iblis yang merangkak keluar dari jurang maut. Sepertinya kesalahpahamannya bahwa yang tua itu lemah telah membuat pikiran dan penilaiannya mati rasa. Mata yang dalam dan penuh pengertian itu sepertinya mampu melihat segala sesuatu. Tangan Lu Zhou mencengkeram leher Sang Jenderal dengan erat seperti gelang emas. Ini adalah langkah terbaik untuk digunakan, segel tangan penangkap Sekte Zen. Karena lawannya telah mengkonsumsi ramuan iblis primal, tidak disarankan untuk bertempur dengan gesekan. Satu-satunya cara adalah mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Energi surgawi yang ekspansif. Lu Zhou berkata perlahan dan jelas, aku akan menghancurkan energi surgawimu dengan tangan kosong. Dia mengepalkan jari-jarinya yang bersinar terang. Retak. Kepala Sang Jenderal terkulai ke samping setelah Lu Zhou menjentikkan lehernya. Lu Zhou melepaskannya, dan Sang Jenderal jatuh ke tanah dengan suara keras. Ding! Membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Petik 2. Energi biru muda di tubuh Lu Zhou lenyap. Dia telah menggunakan semua kekuatannya yang luar biasa. 4 pelindung besar Sekte Nether dipenuhi dengan emosi ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tidak melihat tanda-tanda kemerosotan di basis kultivasi Lu Zhou yang mendekati batas besar. Lu Zhou sama agung seperti biasanya. Dia sudah tua tapi masih kuat. Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya saat dia menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung di sekitarnya. Bawahan Liu Bing bertempur lebih gagah. Bagaimanapun, mereka tidak terluka saat memulai pertarungan. Si Wuya, di sisi lain, sepertinya mengalami masa yang semakin sulit karena dia terluka oleh avatar Raja Serigala tadi. Lu Zhou telah menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Jika dia ingin membantu, dia hanya bisa menggunakan kartu item. Namun, dia mungkin tidak perlu melakukannya. Bam, 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 si Wuya tersentak kembali. Bulu meraknya jatuh dan membentuk sayap besar di punggungnya lagi. Dia mengepakkannya. Kedua jenderal yang mengonsumsi ramuan Primal Vien sama kuatnya seperti biasanya. Li Jingyi, kata Lu Zhou. Li Jingyi kaget hingga melompat. Dia membungkuk dari jauh dan berkata, senior-senior. Apakah Anda suka menonton pertunjukan? Lu Zhou menatap Li Jingyi. Li Jingyi bergidik sedikit. Dia berkata, biar saya jelaskan, senior tua, saya hanya mengikuti Xiang Lai di sini untuk mengawasinya. Jika Xiang Lai bertarung lebih awal, 4 pelindung besar pasti sudah mati sekarang. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia memandang Li Jingyi dari kejauhan dan berkata, apakah ini yang Jiang Eijian perintahkan padamu? Li Jingyi tersenyum malu-malu dan hanya mengangguk. Kamu tidak perlu melakukan apapun terhadap karakter setingkat ini, senior tua. Dia mengangkat payung kertas di tangannya. Dia melompat dengan kecepatan kilat ke medan perang saat payung kertasnya berputar. Energi besar berbentuk payung ditembakkan dari payung kertas. Sekte Penglai. Burung hijau. Lu Zhou segera menemukan sesuatu. Payung di tangan Li Jingyi disebut burung hijau. Saat payung berputar, bila energi melesat ke sekeliling. Tidak ada yang luput dari matamu, senior tua, Li Jingyi menjatuhkan diri. Dia memanggil avatar 7 daunnya lagi. Avatar 7 daunnya yang tingginya hampir 90 kaki bekerja dengan baik dengan senjatanya, Greenbird. Mereka meluncurkan rentetan serangan ke sekeliling. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga jenderal dikirim terbang saat mereka meludahkan seteguk darah. Terima kasih atas bantuannya. Si Wuya bangkit lebih tinggi. Dia menembakkan banyak jarum energi dari sayap di punggungnya. Jarum-jarum itu ditembakkan ke arah lautan Kis dan Tians mereka. Bam, 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 avatar ketiga jenderal itu hancur. Pada saat yang sama, Greenbird berkembang biak menjadi 8 payung. Kemudian, putaran serangan lain yang tampaknya menutupi langit menghujani ketiga jenderal itu. Si Wuya terus menyerang juga. Ding, membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Petik 2. Ledakan. Ketiganya jatuh di reruntuhan kota Provinsi Liang. Bahkan dengan bantuan ramuan Primal Vien,
mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka yang perkasa. Semuanya tenang. Badai primalki di atas kota provinsi Liang menghilang tanpa jejak saat primalki mulai mengalir kembali ke udara. Li Jingyi menarik payung kertasnya. Dia membungkuk sedikit ke arah pangeran dan Si Wuya sebelum berjalan pergi. Lu Zhou melihat reruntuhan di tanah. Semuanya rusak dan kacau. Dia menggelengkan kepalanya. Ada 3 dari mereka, tapi Si Wuya hanya berhasil mengalahkan 1. Jika Li Jingyi tidak bergabung dalam pertempuran, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Bagaimanapun, dia menemukan hasil ini dapat diterima. Liu Bing, bagaimanapun, tidak merasa terlalu baik, faktanya, dia terlihat sedikit membunuh. Si Wuya mencabut bulu meraknya dan turun ke tanah. Yuaner kecil mendongak sambil tersenyum dan berkata, "Kakak ketujuh, dia masih hidup, untungnya, saya ada di sini untuk melindunginya. Kalau tidak, dia akan mati." Petik 2. Si Wuya mengangguk dengan canggung. "Terima kasih, adik kecil." Petik 2. Dia bermaksud baik, tapi kenapa dia terdengar seperti sedang mengutuk? Si Wuya menggendong Liu Wenjun dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sementara itu, Lu Zhou berjalan maju di langit saat dia mengelus janggutnya dan menatap Liu Bing. Setelah ledakannya yang tampaknya gila, Liu Bing menjadi tenang. Ekspresinya apatis. Lu Zhou memandang Liu Bing dan berkata, "Kamu tidak cocok untuk ibu kota surgawi, perbatasan adalah tempat panggilanmu." Petik 2. Liu Bing sedikit terkejut. Ketika dia melihat ke atas, Lu Zhou sudah turun ke tanah. Liu Bing mempertimbangkan kata-kata Lu Zhou sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah dia mengejar ketenaran dan reputasi dengan tetap tinggal di perbatasan selama bertahun-tahun? Dia baru kembali ke ibu kota surgawi 1 kali, dan dia hampir kehilangan dirinya sendiri. Dia bahkan berkolusi dengan suku lain, dia sedekat ini menjadi karakter terkenal yang akan dikutuk selama 10.000 tahun. Dia hampir saja menjadi orang berdosa yang bahkan akan menggunakan adik perempuannya sendiri. Sebelum dia menyadarinya, dia telah berubah menjadi tipe orang yang paling dia benci. Lawannya tidak pernah warga Gritian atau Gritian. Jenderal di sebelah kanan Liu Bing ketakutan. Dia bertanya ragu-ragu, "Yang mulia, haruskah kita melapor kembali ke ibu kota surgawi?" "Laporkan kembali. Mengapa mereka kembali? Untuk bertemu orang tanpa ampun yang akan menggunakan putranya sendiri. Kocak. Tidak." Petik 2. "Kalau begitu, kemana kita harus pergi? Kami bersumpah untuk mengikuti Yang Mulia sampai ke ujung dunia dan seterusnya." Kedua jenderal itu berlutut di udara. "Aku ingin pergi ke perbatasan." Liu Bing tidak menyebut dirinya dengan kata ganti kerajaan. "Perbatasan. Saya ingin menelusuri kembali langkah saya," Liu Bing berkata dengan lembut sambil mengangguk. Dia ingin kembali ke tempat di mana darah saudara-saudaranya tumpah dan di mana tulang-tulang mereka terbaring dalam tidur yang kekal. "Jika Anda tidak mau, Anda bebas pergi kemanapun Anda mau. Kami bersumpah untuk mengikuti Yang Mulia sampai akhir hidup kami." Keduanya tidak bangkit dan terus berlutut. Liu Bing terbang ke bawah dan berkata, "Tulis kembali untuk mengatakan bahwa Pangeran keempat, Liu Bing, telah meninggal dalam pertempuran di Provinsi Liang." Petik 2. Sementara itu, Shen Liangshu menggelengkan kepalanya saat melihat Liu Bing pergi. Kalau dipikir-pikir, Liu Bing adalah pahlawan yang hebat. Sayangnya, ibu kota surgawi tidak cocok untuknya. Hampir tidak ada kebebasan di sana. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dihukum mati selamanya. Petik 2. Yuaner kecil memutar matanya dan berkata, "Datang darimu." Shen Liangshu merasa malu dan tidak memberikan lagi pendapatnya. Si Wuya tidak memiliki pikiran untuk memikirkan Liu Bing. Dia terus mengawasi kondisi Liu Wenjun. Lu Zhou mendarat perlahan. Dia berdiri di depan Si Wuya dengan satu tangan di punggungnya. Dia diam-diam mengulurkan tangan lainnya ke arah Si Wuya. Si Wuya tahu apa yang dimaksud Lu Zhou. Dia mengeluarkan Si Wuya peakok lume dengan lambaian lembut tangannya dan membawanya ke telapak tangan tuannya. Lu Zhou tahu bahwa Si Wuya adalah orang yang memiliki banyak rencana. Senjata ini terlalu kuat di tangannya. Pada saat ini, anggota Sekte Nether berlari ke arah mereka dari jauh. Kaki mereka menimbulkan awan debu. Dalam beberapa saat, 4 pelindung besar muncul di hadapan mereka. Bab 409, Intimidasi. Hua Chongyang, Bai Yuking, Yang Yan, dan Di King tampak agak babak belur. Murid-murid Sekte Nether mengikuti di belakang mereka, takut untuk bernapas dengan keras. Shen Liangshu bangkit dengan susah payah ketika dia melihat 4 pelindung besar. Li Jingyi tampak seringan bulu saat dia mendarat di tanah di kejauhan. Yuaner kecil melompat. Dia berkata sambil tersenyum, "Halo." Petik 2. Gadis kecil ini terlalu bias. Mengapa dia begitu lembut ketika pihak lain adalah wanita cantik? Petik 1. "Halo." Li Jingyi tersenyum. Si Wuya menatap Li Jingyi dan berkata, "Jika Wei Zuoyan masih hidup dan tahu bahwa Anda adalah sumber Jiang Eijian, saya ingin tahu apa yang akan dia pikirkan." Petik 2.
Li Jingyi sedikit terkejut. Berdasarkan kata-kata si Wuya, dia dengan jelas tahu bahwa Wei Zuoyan saat ini palsu. Apalagi, dia tahu tentang persahabatannya dengan Jiang Aijian. Pada akhirnya, dia hanya berkata, kamu memiliki selera humor yang unik, Tuan Ketujuh. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, Wei Zuoyan masih di Provinsi Liang. Secara teknis, Yang Mulia telah kalah dalam pertempuran kota Provinsi Liang, kotamu dilindungi oleh formasi pertahanan untuk memulai. Sekarang, itu benar-benar tidak dijaga. Saya rasa Sekte Nether akan menaklukkan 10 kota di Provinsi Liang dalam waktu singkat. Anak buah Jenderal Wei telah dibuat menjadi boneka belaka. Oleh karena itu, Ibu Kota Surgawi mengirim Xiang Lai untuk menangani masalah ini secara pribadi, kata Li Jingyi sambil melirik ke arah 4 pelindung besar di samping. Lu Zhou melirik semua orang yang hadir sebelum dia berteriak, Hua Chongyang. Jantung Hua Chongyang berdetak kencang. Dia buru-buru membungkuk dan menjawab, Senior. Petik 2. Di mana Yu Zhenghai sekarang? Master Sekte telah memerintahkan kita untuk melindungi Tuan Ketujuh. Kami tidak tahu di mana dia sekarang, Hua Chongyang menjawab dengan jujur. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya dan mengutuk, yang tidak setia itu. Petik 2, petik 2. 4 pelindung besar dapat dianggap sebagai individu hebat yang mengikuti Master Sekte mereka selama bertahun-tahun. Mereka bertanggung jawab atas ratusan ribu anggota dan memegang posisi tinggi di sekte tersebut. Selama tahun-tahun pengabdian mereka belum pernah melihat siapapun mengutuk Master Sekte mereka dengan cara seperti itu. Namun, mereka tidak tersinggung ketika senior tua itu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tuan mereka. Faktanya, mereka merasa itu dibenarkan. Apakah dia pikir dia bisa menaklukkan ibu kota surgawi hanya karena dia telah belajar 1 atau 2 hal dariku? Lu Zhou berkata dengan sedikit jijik. 4 pelindung besar tampaknya berada di tempat yang sempit oleh kata-kata Lu Zhou. Mereka tidak berani berbicara. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lu Zhou melambaikan tangannya. Dia memanggil Yuaner kecil dan berkata, mari kita kembali ke paviliun langit jahat. Petik 2. Mehem. Little Yuaner mengangguk. Si Wuya menggendong Liu Wenjun dan hendak bangkit ketika 4 pelindung agung jatuh ke satu lutut. Tuan Ketujuh. Tak lama setelah itu, murid-murid Sekte Nether berlutut. Itu adalah pemandangan yang megah untuk dilihat. Si Wuya berkata, katakan pada kakak tertua saya, ini salah saya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan menebusnya. Petik 2. Hua Chongyang menundukkan kepalanya dan mengumpulkan keberaniannya sebelum dia berkata, Tuan Ketujuh, saya telah menjamin keselamatan Anda kepada Master Sekte. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah memutuskan untuk kembali ke paviliun langit jahat. Tapi, tanpamu, Tuan Ketujuh, bagaimana Sekte Nether bisa bertahan? Hua Chongyang tampak sedikit gelisah. Tidak ada yang bisa menyangkal kontribusi si Wuya untuk Sekte Nether dan ketinggian yang telah dicapai. Selama berbulan-bulan ini, si Wuya telah menyusun rencana rinci dengan memanfaatkan jaringan informasinya dan menjadikan Sekte Nether menjadi sekte iblis terbesar dengan ratusan ribu murid. Sekarang cukup kuat untuk melawan ibu kota surgawi. Dapat dikatakan bahwa si Wuya adalah orang terhebat kedua di Sekte Nether. Kurang ajar, Lu Zhou berkata, suaranya keras dan mendominasi. Meskipun basis kultivasinya hanya di basis budidaya alam pengadilan surgawi, gelombang suara dan primal ki-nya membuat yang lain gemetar ketakutan. 4 pelindung besar bingung apa yang harus dilakukan. Yuaner kecil menunjuk ke 4 pelindung besar. 1, 2, 3, 4, kamu sangat bodoh. Tuanku akan membawa siapapun yang dia inginkan bersamanya. Apakah menurut Anda dia harus melapor kepada Anda? Teruskan ini dan lihat apakah aku tidak menghancurkan kepalamu. Petik 2. 4 pelindung besar. Petik 2, Sen Liangshu. Petik 2, petik 2. Kata-kata Yuan kecil galak dan sombong, tapi dia benar. Pada saat ini, Sen Liangshu, secara alami, tahu Yuaner kecil adalah murid ke-9 dari paviliun langit jahat. Didukung oleh pengetahuan ini, dia menimpali, Miss Nin ada benarnya. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan Pak Tua membawa siapapun bersamanya? Menurut Anda apakah Tuan Ketujuh memiliki suara dalam masalah ini? Petik 2. Mereka berempat tidak bisa menyangkal kata-kata Sen Liangshu. Lu Zhou memandang mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, jika kamu ingin kehilangan nyawamu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia mengangkat tangan. Embusan lemah primal ki berputar di telapak tangannya. Hua Chongyang bergidik ketakutan. Dia buru-buru bangkit, berbalik, dan pergi. Saya telah membuat kesalahan. Aku akan pergi. Yang lainnya juga tidak melakukan perlawanan. Mereka segera mengejar Hua Chongyang, tampak babak belur dan kelelahan. Awan debu bergerak di saat mereka bangun, dan mereka menghilang dari reruntuhan hanya dalam sekejap mata. Saat ini, tubuh kekar Bian muncul di udara. Itu mendarat perlahan.
Shen Liangshu dikejutkan hingga melompat. Dia segera mundur. Dia mengira senior tua itu mengancam akan menyerang Hua Chongyang. Siapa yang tahu senior tua itu baru saja memanggil tunggangannya. Bian mendarat di samping Lu Zhou, dan dia melompat ke punggungnya. Oh tua senior, Shen Liangshu segera berteriak. Bukan apa-apa, tidak penting, apakah penampilanku baik-baik saja? Shen Liangshu memandang Lu Zhou penuh harap seperti anak kecil yang menunggu untuk dipuji. Apakah kamu tidak marah karena saya menghancurkan basis kultivasi Anda? Lu Zhou bertanya. Tidak sama sekali, aku pantas mendapatkannya. Lagi pula, aku punya magnolia musang, dia tiba-tiba berhenti bicara. Dia buru-buru menambahkan, saya tidak punya magnolia musang. Lu Zhou memandang Shen Liangshu dan berkata, langit tidak berbelas kasih. Ciptaan hanyalah persembahan tak bernyawa untuknya, semakin rendah hati Anda, semakin banyak Anda akan belajar. Anda harus dengan sungguh-sungguh memikirkan hal-hal yang harus dan tidak boleh Anda lakukan. Petik 2. Setelah Lu Zhou selesai berbicara, Bian naik ke udara. Yuaner kecil dan Si Wuya terbang di belakangnya. Shen Liangshu tetap di tempatnya berdiri, tertegun. Dia ingat berbagai insiden tentang paviliun langit jahat. Dibandingkan dengan Evil Sky Pavilion, apa yang dia lakukan? Setelah hening beberapa saat, dia membungkuk ke arah di mana Lu Zhou terbang. Kemudian, dia menggigil sebelum berlari ke kejauhan. Sedangkan di dalam makam melilot, Yu Sangrong menghela nafas dan membuka telapak tangannya. Dia mengedarkan primal ki-nya dan menyesuaikan lautan ki-dantiannya. Setelah mengatur napas dan bermeditasi, aliran kacau primal ki-nya menjadi tenang. Yu Sangrong perlahan membuka matanya, dia melihat sinar cahaya yang bersinar ke makam melilot dari langit-langit dengan kepuasan. Perasaan bisa menjalani hari lain sungguh luar biasa, ini seperti saat dia menikmati matahari terbenam di gunung tempo hari. Setelah istirahat malam yang cukup, matahari masih akan terbit di hari kedua. Di Gunung Payau Dingin, namun, bagi seorang kultivator, mereka bisa menahan hawa dingin. Dia ingin melihat apakah matahari terbit di luar, sayangnya, keadaan tubuhnya membuatnya tidak punya pilihan selain tinggal di makam melilot. Yu Sangrong mengangkat telapak tangan dan melihatnya. Semuanya teratur. Sebuah avatar miniatur muncul di telapak tangannya. Avatar itu memiliki penampilan yang sama dengan Yu Sangrong. Itu seperti orang emas kecil tanpa teratai emas. Sinar keemasan naik dari kakinya dalam lingkaran. Kemudian, lingkarannya turun. Yu Sangrong berpengalaman dalam menumbuhkan daun seperti halnya pembudidaya lainnya. Dia tahu bagaimana daun bertunas. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia telah menginjakan kaki di jalan setapak menuju tahap 9 daun. Apa yang dia ingin lakukan adalah membentuk Golden Lotus lagi. Setelah memutuskan Golden Lotus, yang harus dia lakukan hanyalah membentuknya lagi. Oleh karena itu, dia mengedarkan semua primal ki-nya dan memadatkannya menjadi cahaya kemasan. Dia mendorongnya ke avatarnya. Energi berkumpul di bawah kaki avatar. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, jumlah energi ini seharusnya cukup untuk membentuk teratai emas. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengedarkan primal ki-nya, dia tidak dapat membentuk Golden Lotus. Lingkaran energi mengalir di kaki avatarnya dan menghilang seolah-olah dituangkan ke laut. Buka kembali. Suara Yu Sangrong tegas dan kuat. Dengan perintah itu, pancaran sinar keemasan muncul. Jagoan, 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 sesuatu bergema keras di udara. Senyum tipis muncul di wajah Yu Sangrong. Itu dia, daun. Bab 410, hari-hari mulia telah lewat, mulailah lagi. Yu Sangrong tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia menahan napas saat mempelajari teratai emas di bawah kakinya. Menumbuhkan daun lagi kedengarannya sederhana, tetapi itu juga bisa menjadi hal yang paling sulit untuk dicapai. Karena pengalamannya yang kaya, dia tidak menemui kendala seperti kebanyakan siswa lainnya. Bagian yang sulit baginya adalah melakukan semua hal ini sementara dia masih terluka karena memutuskan teratai emasnya. Apalagi, ini adalah pertama kalinya dia harus membentuk Golden Lotus lagi. Mana yang lebih dulu, teratai emas atau daunnya? Tanpa akar, bagaimana bisa ada daun? Lebih tepatnya, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Jagoan, avatarnya bergetar, dan suara resonansi semakin keras juga. Daun itu mulai terbentuk, dan hanya dalam beberapa saat, seluruh daun itu bertunas. Dia telah berhasil membentuk daun pertamanya lagi. Dengan kata lain, basis kultivasinya sekarang berada di alam kesengsaraan Divinity One Leaf Naschen lagi. Dia tidak harus menilai tinggi dan kekuatan avatarnya. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah avatar satu daun yang sebenarnya. Teratai emasnya terus bergetar, dan lingkaran bercahaya terus bergerak ke bawah. Menurut spekulasinya sendiri, Golden Lotus seharusnya terbentuk kapan saja sekarang. Sayangnya, ketika dia merasa primal ki-nya hampir habis, dia belum melihat Golden Lotus. Mempertahankan penampilan avatar menghabiskan sejumlah besar primal ki.
Apalagi dia terluka. Yu Sanrong mengangkat telapak tangan. Dia mengulurkan lengannya di depan dirinya dan menatap avatar itu. Lingkaran bercahaya telah menghilang, dan satu-satunya daun berputar di sekitar avatar. Tidak ada Golden Lotus. Ini adalah pengalaman baru bagi Yu Sanrong. Dia adalah seorang elit 8 daun yang dengan arogan bisa meremehkan semua orang, namanya, Pedang Iblis, menghasut ketakutan di hati pendengar. Dan tetap saja, dia merasa sulit menerima apa yang dia lihat. Avatar tanpa Golden Lotus. Petik 2. Dia mengepalkan tinjunya, dan avatar itu menghilang. Mata Yu Sanrong berbinar. Dia menutup matanya dan duduk dengan menyilangkan kaki sebelum dia mulai menyerap primal ki lagi. Dia terus begini selama sehari semalam. Ketika dia merasakan bahwa beberapa primal ki-nya telah diisi ulang, dan kondisi mentalnya telah meningkat, dia memanggil avatarnya lagi. Masih belum ada lotus emas di bawah kaki avatar itu. Hanya satu daun yang terlihat. Yu Sanrong mengumpulkan semua primal ki-nya dan mengumpulkannya di bawah kaki avatarnya dan mencoba lagi. Dia ingin membentuk teratai emas baru. Dia terus berusaha dengan cara ini. Ketika primal ki-nya hampir habis. Ledakan. Avatarnya tersebar. Tempat dia duduk tiba-tiba ambruk. Yu Sanrong jatuh ke dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat apapun. Hembusan angin dingin bertiup ke arahnya, dan wajahnya menjadi pucat karena kedinginan. Meski begitu, dia tetap tenang. Dia dengan cepat menemukan pijakannya dan berhenti jatuh di udara. Dengan serangan telapak tangannya, segel telapak tangan emas yang bersinar keluar dan menerangi sekelilingnya. Melilot. Yu Sanrong melihat jalur besar melilot di bawahnya. Jagoan. Dia teralihkan oleh pemandangan ini ketika penutup seperti jaring tiba-tiba menutup celah di atasnya. Klik. Yu Sanrong sedikit mengernyit saat dia terbang ke atas. Bam! Dia memukul penutup seperti jaring dengan segel telapak tangan. Penutupnya tidak bergerak. Dia meluncurkan segel telapak tangan lainnya. Bam! Itu tetap tidak tergerak. Bam! 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 Setelah 3 serangan berturut-turut, sampulnya masih tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Besi es milenium. Yu Sanrong menggelengkan kepalanya, terlihat sedikit tidak senang. Pedang panjang umur. Dia dengan lembut memanggil pedangnya yang tergeletak di tanah di atasnya. Tidak mungkin. Sepertinya kemampuannya untuk mengontrol objek dari jarak jauh telah sangat lemah. Dia terbang ke sampul dan menyentuh sampulnya. Telapak tangannya bersinar dengan sinar keemasan. Cahaya keemasan menerangi sampulnya, dan dia bisa melihat urat-urat formasi tertulis di atasnya. Vena formasi yang melemah. Yu Sanrong menggelengkan kepalanya lagi. Itu dirancang dengan terampil dan cemerlang. Orang-orang dari negara bangsawan selamat berkat barang-barang ini. Hal-hal yang dia anggap lemah terlalu tidak penting untuk disebutkan. Namun, sampul ini melebihi ekspektasinya. Yu Sanrong mendesah pelan. Berdasarkan situasinya, sepertinya dia membutuhkan basis kultivasi yang lebih tinggi untuk memanggil pedang panjang umur kepadanya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan saat ini. Dia turun perlahan. Dia meluncurkan segel telapak tangan emas yang bersinar untuk melihat sekelilingnya dengan baik. Ini sepertinya jebakan. Itu mirip tempat berlindung juga. Setelah mengamatinya beberapa lama, Yu Sanrong menutup matanya dan duduk dengan menyilangkan kaki. Karena dia telah memutuskan untuk memulai lagi, dia seharusnya tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. 1 daun masih 1 daun. Dia bisa melakukannya tanpa Golden Lotus untuk saat ini. Paviliun Langit Jahat. Setelah seharian terbang, Lu Zhou, Si Wuya, dan Little Yuaner akhirnya tiba di Paviliun Langit Jahat Gunung Pengadilan Emas. Mereka mendarat di paviliun. Siapa itu? Pendatang baru lainnya. Belajarlah dari kesalahan masa lalu Anda, bukan? Pasti tuan pertama karena senior yang lama membawanya kembali dengan kemeriahan seperti itu, kata Pan Zong sambil menyilangkan lengannya. Apakah Mr. Fes begitu lembut? Mungkin tuan ketujuh. Zhou Jifeng menggelengkan kepalanya. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kudengar Mr. Seven sangat pintar. Jaringan informasinya tersebar di seluruh Gritian. Jika dia tidak mau, tidak ada yang bisa menghubunginya, kata Pan Zong percaya diri. Anda benar, selain itu, tidak satupun dari 9 murid Evil Sky Pavilion dapat dinilai berdasarkan penampilan mereka. Petik 2. Keduanya sepertinya telah mencapai kesepakatan. Kemudian, mereka berjalan menuju Lu Zhou dan yang lainnya setelah bertukar pandang. Salam, Master Pavilion. Salam, Nona ke-9, Pan Zong dan Zhou Jifeng sudah terbiasa dengan prosedur tersebut. Tidak perlu menyapa Pak Pertama. Dia hanyalah pengkhianat. Setidaknya, mereka tidak bisa menyambutnya di depan Master Pavilion. Apakah terjadi sesuatu di Evil Sky Pavilion beberapa hari terakhir ini? Lu Zhou bertanya sambil mengelus jenggotnya. Pan Zong menjawab dengan jujur, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Master Pavilion, tidak ada peristiwa penting yang terjadi di Evil Sky Pavilion. Tuan ketiga mengawasi operasi sehari-hari, dan semuanya berjalan lancar. Sekte dari Jalan Mulia,
di sisi lain, menyebarkan kebohongan tentang Evil Sky Pavilion di mana-mana. Petik 2. Kebohongan. Ini berita yang sama tentang Mr. Second yang meninggal, dan layunya tanaman dan pepohonan di Gunung Golden Court. Mereka mengatakan, berkata, Pan Zong tergagap. Anda dapat berbicara dengan bebas, kata Lu Zhou. Mereka mengatakan batas besar Anda sudah dekat, Pan Zong melakukan apa yang diperintahkan dan mengungkapkan apa yang telah dia dengar. Lu Zhou mengangguk. Sebanyak itu diharapkan. Kadang-kadang, dia bertanya-tanya berapa kali mereka yang berada di jalan mulia perlu dihancurkan sebelum mereka menyadari kebodohan jalan mereka. Batas yang bagus. Apakah saya terlihat seperti saya akan segera mati? Tidak ada artinya memikirkan hal-hal seperti itu saat ini. Lu Zhou memandang si Wuya, yang tetap diam, dan Putri Yongning yang ada di pelukannya. Dia berkata, Yuaner, bawa sang putri ke paviliun selatan untuk beristirahat. Petik 2. Ya Tuan. Little Yuaner menangkupkan tinjunya. Adapun dirimu, tatapan Lu Zhou tertuju pada si Wuya. Bertobatlah di gua refleksi selama 7 hari. Petik 2. Ekspresi si Wuya tetap tidak berubah. Dia hanya menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Tuan. Petik 2. Meskipun sikap si Wuya terhadap Lu Zhou penuh hormat, Lu Zhou bisa merasakan kurangnya ketulusan. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan kembali ke paviliun timur. Dia datang dengan 7 hari untuk hukuman karena dia ingin mengisi kembali kekuatan luar biasa gulungan penulisan surgawi selama waktu itu. Tanpa kekuatan luar biasa sebagai cadangannya, dia tidak bisa menahan perasaan ada sesuatu yang hilang. Setelah Lu Zhou pergi, Pan Zong dan Zhou Jifeng dengan hormat membungkuk pada si Wuya dan berkata serempak, salam, Tuan pertama. Petik 2. Si Wuya hanya melihat mereka sebelum dia berjalan ke gua refleksi. Keduanya bergegas mengejarnya. Pak pertama, haruskah saya mengambilkan Anda mantel? Mr. Fuss, Anda terlihat lebih tampan dari yang saya bayangkan. Bab 411, berlatih dengan saya. Si Wuya tidak memperdulikan kedua penjilat itu. Dia berjalan dengan kecepatan normalnya. Pan Zong dan Zhou Jifeng mengikuti di belakangnya. Mereka semakin yakin bahwa orang di depan mereka adalah murid pertama Evil Sky Pavilion. Dia terlalu akrab dengan lingkungan dan rute antara paviliun timur, barat, selatan, dan utara. Dia tiba di belakang gunung seolah-olah dia telah berada di sana 1000 kali sebelumnya. Saat si Wuya tiba, dia berkata tanpa berbalik untuk melihat Pan Zong dan Zhou Jifeng, murid pertama Sekte Pedang Surgawi, Zhou Jifeng. Pengkhianat Sekte Kejelasan, Pan Zong. Dia dengan mudah mengidentifikasi mereka. Pan Zong dan Zhou Jifeng tercengang. Sebelum mereka dapat menjawab, si Wuya terus bertanya, bagaimana kabar semua orang? Pan Zong tidak segera menjawab pertanyaan itu. Dia berpikir ini memang bagaimana murid pertama paviliun langit jahat harus berperilaku. Lihat saja dia dan dengarkan kata-katanya. Betapa agung. Dia orang yang tidak banyak bicara, tetapi ketika dia berbicara, dia bertanya tentang kondisi semua orang. Petik 1. Pan Zong menggaruk kepalanya dan menjawab, terima kasih sudah bertanya, Tuan pertama. Saya baik-baik saja. Saya sangat menyukai tempat ini. Petik 2. Zhou Jifeng menimpali, terima kasih sudah bertanya, Tuan pertama. Saya juga baik-baik saja. Ini bukan hanya tempat yang bagus, orang-orang di sini juga ramah dan mudah didekati. Petik 2. Ekspresi si Wuya tetap netral saat dia berbalik perlahan untuk mempelajarinya. Dia tidak tersinggung juga tidak menegur mereka karena tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berkata, itu bagus. Petik 2. Tuan pertama, di dalam gua dingin. Aku akan segera membawakan kasur dan selimut untukmu, kata Pan Zong. Suara Pan Zong baru saja memudar ketika ledakan keras terdengar dari belakang. Pan Zong dan Zhou Jifeng melihat Duan Museng yang sedang memegang tombak tuannya. Pada saat ini, dia sedang melihat mereka berdua dengan ekspresi tegas di wajahnya. Mereka langsung tahu bahwa suasana hatinya sedang tidak baik dan mulai menjadi cemas. Tuan pertama, tolong jangan marah, tolong jangan menahan ini terhadap Tuan ketiga, kata Pan Zong. Dentang, Overlord Spear menghantam tanah. Kamu keparat. Pan Zong tercengang. Dia tidak berani berbicara, tetapi dia bergumam dalam hati, Tuan ketiga terlalu blak-blakan. Memang, Tuan pertama telah meninggalkan paviliun langit jahat untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tetapi masih membutuhkan banyak keberanian untuk secara terbuka memanggilnya keluar. Petik 1. Pan Zong hendak memohon atas nama si Wuya ketika si Wuya tiba-tiba membungkuk dan berkata, salam, kakak ketiga. Petik 2. Pan Zong dan Zhou Jifeng disambar petir. Kami daging mati kali ini. Kami membuat kesalahan lain. Petik 1. Duan Museng mengangkat Overlord Spear-nya dan berjalan tanpa ekspresi. Dia melirik Pan Zong dan Zhou Jifeng sebelum menendang keduanya. Pan Zong dan Zhou Jifeng saling bertabrakan. Mereka memandang Duan Museng dengan ekspresi kalah, terlalu takut untuk mengatakan apapun.
Duan Museng berkata, apa maksudmu dengan meminta tuan pertama untuk tidak marah? Old Seven, apakah ini cara Anda berbicara dengan saya? Petik 2. Tidak ada yang salah dengan murid senior yang mengajar murid junior. Pan Zong dan Zhou Jifeng merasa ingin menangis. Si Wuya tidak peduli dengan perasaan mereka. Sebaliknya, dia menghadap Duan Museng dan membungkuk lagi, salam, kakak ketiga. Dia melakukannya dengan lebih formal dari sebelumnya. Duan Museng mendengus dan berkata, betapa malunya kamu untuk kembali. Petik 2. Aku malu, jawab si Wuya dengan tenang. Bertahun-tahun ini, Anda telah menyebabkan masalah dan keresahan di dunia luar. Pada akhirnya, lihat seberapa patuh Anda harus kembali ke paviliun langit jahat. Apakah menurutmu semua orang di bawahmu hanya karena kamu pintar? Kata Duan Museng, tidak menyembunyikan niatnya untuk mengejek si Wuya. Kamu benar, kakak ketiga, jawab si Wuya datar. Swoosh. Duan Museng mengangkat Overlord Spear dan mengarahkannya ke si Wuya. Tidakkah menurutmu aku akan memaafkanmu hanya karena kamu berbicara kepadaku seperti ini? Si Wuya melihat senjata tingkat surga di tangan Duan Museng. Dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Dia berkata sambil tersenyum, saya terluka akibat pertempuran di kota Provinsi Liang. Anda lebih berani dan lebih gagah dari kebanyakan, kakak ketiga. Saya yakin Anda tidak akan menyerang pria saat dia sedang down. Petik 2. Duan Museng berkata, saya tidak begitu yakin tentang itu. Petik 2. Swoosh. Duan Museng meraih bagian tengah poros tuan tombak dengan tangan kanannya sementara bagian bawah tongkat itu berada di bawah ketiaknya. Dia mengarahkannya ke si Wuya dan berkata, keempat tua benar. Tidak perlu bersikap adil terhadap pria yang picik dan hina. Guru telah memberitahu kita bahwa tidak ada yang namanya keadilan absolut di dunia ini. Tunjukkan padaku seberapa banyak kau meningkat, dasar pengkhianat berdarah. Dia menusukkan tombak tuan yang berkilauan dalam cahaya. Tombak itu terbang seperti naga. Swoosh, swoosh, swoosh. Si Wuya menepuk tanah dengan kakinya dan mundur. Untuk sementara waktu, keduanya bertunangan satu sama lain dalam pertempuran. Pan Zong dan Zhou Jifeng buru-buru mundur. Mereka mengamati pertempuran dari samping. Saudara Pan, aku tidak akan mempercayaimu lagi, keluh Zhou Jifeng. Oh, diamlah. Petik 2. Zhou Jifeng menyeka keringat dari wajahnya dan bertanya, siapa yang lebih kuat? Tuan ketiga atau tuan ketujuh? Petik 2. Pan Zong memandang kedua murid itu dan berkata dengan nada berbisik, saya menebak tuan ketujuh. Pikirkan tentang itu, dia mampu membalikkan kultivasi. 9 provinsi Gritian berada dalam kekacauan sekarang. Kita tidak boleh menilai buku dari sampulnya atau mengukur volume laut dengan kendi. Selain itu, saya pernah mendengar Mr. 8 menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa membuat Mr. 7 melepaskan kekuatan penuhnya sebelumnya. Petik 2. Apakah dia sekuat itu? Hanya melihat. Petik 2. Keduanya mengakhiri percakapan. Duan Museng melompat ke langit. Kemudian, dengan kedua tangan di atas batang tombak, dia terjun. Ribuan bayangan tombak muncul dalam sekejap. Intervensi surgawi yang tidak sempurna. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk si Wuya tanpa henti. Si Wuya melepaskan beberapa tembakan energi. Bam, bam, bam. Yang mengejutkan si Wuya, bayangan tombak dengan mudah menghancurkan ledakan energinya. Ujungnya sekarang ada di wajahnya, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk membela diri. Bam, si Wuya membalik di udara. Dia terhuyung mundur, lengannya mati rasa karena getaran, dan wajahnya pucat. Duan Museng mencabut tombak tuannya. Dia tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia berkata, hanya itu yang kamu punya. Si Wuya menangkupkan tinjunya dan berkata, saya terkesan dengan basis kultivasi Anda yang dalam, kakak senior ketiga. Petik 2. Pan Zong dan Zhou Jifeng tidak bisa berkata-kata. Zhou Jifeng memutar matanya dan menatap Pan Zong dengan ragu. Berdasarkan ekspresinya, jelas bahwa dia lebih suka mencuci rambut sambil berdiri terbalik daripada mempercayai kata-kata Pan Zong lagi. Duan Museng mengangkat Overlord Spear-nya. Dia memutarnya di tangannya sebelum meletakkannya di bahunya. Dia berkata, pergilah ke dalam gua. Apakah Anda menunggu saya mengundang Anda masuk? Petik 2. Si Wuya mengangguk. Dia tidak melawan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasuki gua refleksi. Bagian belakang gunung kembali sunyi. Keterampilan tombak Anda akhirnya meningkat, Tuan ketiga. Kata Pan Zong, mengacungkan jempol. Akhirnya membaik. Ekspresi Duan Museng tampak mengancam saat dia berkata, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa saya tidak melakukan perbaikan sebelum ini? Petik 2, petik 2. Ayo, kalian berdua, lupakan makanmu selama beberapa hari. Berlatih dengan saya. Duan Museng tidak mempermasalahkannya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke arah mereka dengan ramah dan meletakkan tombak tuan di tangan mereka. Kemudian, dia meraih bagian belakang kerah mereka dan menyeret mereka ke tempat pelatihan di tengah gunung.
Ekspresi Pan Zong dan Zhou Jifeng sangat menyedihkan karena mereka membiarkan diri mereka dibawa pergi. Pada senja, Lu Zhou membuka matanya. Setelah bermeditasi pada tulisan surgawi selama setengah hari, kondisi mentalnya sedikit pulih. Namun, masih ada jalan panjang untuk memulihkannya sepenuhnya. Dia memanggil dashboard sistem. Nama, Lu Zhou. Identitas, manusia Yan Agung. Basis kultivasi, alam pengadilan surgawi, tahap transformasi Dao. Poin prestasi, 42.800. Avatar, 10 dunia. Sisa hidup, 9.763 hari. Item, kartu serangan mematikan X1, kartu blok kritis X62 pasif kartu pengikat kandang X4, kartu uji coba puncak Jitiandao X1, Wizard istirahat Bian, kartu pemulihan kritis, X2, kartu sangkar pengikat yang ditingkatkan X2, penyembuhan kritis yang ditingkatkan kartu X2, Thunder Blast X1, kartu pembalikan X33. Senjata, tanpa nama, Life Cutter, Jade Horse Style Wise perlu perbaikan Peacock Plume perlu perbaikan. Metode kultivasi, 3 gulungan tulisan surgawi. Secara keseluruhan, dia mendapatkan keuntungan dari waktunya di Provinsi Liang. Si Uya berkontribusi banyak dengan membunuh hampir 2.000 suku lainnya. Lu Zhou bergumam pelan, satu langkah lagi, aku selangkah lagi dari memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Hanya ketika dia berada di alam kesengsaraan Divinity baru lahir dia akan dianggap benar-benar melangkah keluar ke dunia kultivasi. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai. Dashboard menghilang. Ketika dia ingat bahwa dia memiliki masalah yang harus diselesaikan, dia mendorong pikiran untuk menghabiskan poin pahala ke belakang pikirannya. Dia merasakan seseorang membersihkan di luar kamarnya jadi dia berkata, panggil si Uya di sini. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Bab 412/412. Tak lama kemudian, si Uya meninggalkan punggung gunung bersama murid perempuan dari Istana Bulan Turunan dan berjalan ke Paviliun Timur. Selama perjalanan, dia melihat ke arah wanita pembudidaya dan bertanya, di mana tuan istanamu sekarang? Kultivator wanita buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan ketujuh, tidak ada penguasa istana atau Istana Bulan Turunan di Paviliun Langit Jahat. Nona ke-6 telah lama diusir oleh Master Paviliun dan belum terdengar kabarnya. Terakhir kami mendengar tentang dia adalah ketika dia membunuh Five Mice of Upper Primacity dan mengirim tunik Zen ke sini. Setelah itu, kami belum mendengar kabar darinya. Petik 2. Belum pernah mendengar kabar darinya sejak itu. Si Uya berhenti di jalurnya. Ketika dia mengingat informasi yang dia terima sebelumnya, dia menemukan dia telah tiba di luar Paviliun Timur. Dia ingin bertanya tentang situasi Evil Sky Pavilion baru-baru ini tetapi karena dia sudah berada di luar Paviliun Timur, dia hanya bisa menyingkirkan pertanyaan itu untuk saat ini. Kultivator wanita itu membungkuk dan berkata, saya akan pergi. Petik 2. Si Uya mengamati sekeliling Paviliun Timur. Sudah lama sekali, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Sepertinya hanya dia yang berubah. Dia telah dewasa, bukan lagi anak kecil seperti sebelumnya. Tuannya juga bukan lagi guru yang dia kenal sebelumnya. Si Uya masuk sebelum dia berada di luar kamar Lu Zhou. Dia membungkuk. Salam, Tuan. Petik 2. Tidak ada jawaban dari kamar. Swoosh. Pintu dibuka oleh ledakan energi. Si Uya mengerti apa artinya ini. Dia memasuki ruangan. Begitu masuk, dia menemukan dirinya di aula yang luas dan nyaman dengan pemandangan pegunungan yang indah. Ada meja kecil di tengah aula. Pembakar dupa tanpa dupa saat ini ditempatkan di atas meja. Dia melihat 4 harta karun studi, rak buku, dan karya kaligrafi di dinding. Di luar laut, bulan cerah terbit. Meskipun terpisah bermil-mil, momen yang sama dibagikan. Entah kenapa, si Uya merasakan jantungnya berdebar kencang saat membaca puisi ini. Betapapun pintarnya dia tentu saja tahu apa artinya. Dia kaget tapi tidak berani mengatakan apapun. Dia menelan ludah saat dia melihat Lu Zhou yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Setelah hening beberapa saat, dia berteriak, Guru. Petik 2. Lu Zhou membuka matanya perlahan. Pandangannya tertuju pada si Uya saat dia berkata, apakah kamu tidak malu memanggilku Tuan? Si Uya merasa khawatir. Dia mulai merasa gugup. Setelah memikirkannya, dia memilih untuk berlutut dengan patuh. Lu Zhou bertanya dengan ekspresi apatis, katakan padaku, mengapa kamu meninggalkan Paviliun Langit Jahat? Si Uya menjawab dengan serius, saya hanya bisa menyadari potensi saya yang sebenarnya di luar Evil Sky Pavilion. Petik 2. Dengan kecerdikanmu itu, Lu Zhou bertanya. Si Uya berkata, kurasa aku bisa. Petik 2. Kamu pikir, si Uya berkata, sekarang 9 provinsi Gritian berada dalam kekacauan, yang saya butuhkan adalah lebih banyak waktu untuk membuat mereka jatuh sepenuhnya. Keluarga kekaisaran pasti akan berantakan. Bahkan formasi 10 terminal tidak akan berguna bagi ibu kota surgawi ketika saatnya tiba. Dengan 9 provinsi yang mengelilinginya,
ibu kota surgawi akan terisolasi dan tanpa bantuan. Kekalahannya hanya masalah waktu. 1 tahun lagi yang saya butuhkan. Petik 2. Suara mendesing. Lu Zhou tiba-tiba meluncurkan segel telapak tangan. Memukul. Itu menghantam wajah Si Wuya. Ding. Menghukum Si Wuya. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Ini adalah yang seharusnya dididik dengan baik. Si Wuya terpotong oleh tamparan mendadak ini. Lu Zhou mendengus dan berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat aku berkenalan dengan Kaisar Yongzhou, kau masih dalam kandungan ibumu. Apa menurutmu ibu kota surgawi adalah satu-satunya Yongqing? Si Wuya mendongak untuk menemui tatapan Lu Zhou dan berkata, dengan kakak senior tertua, saya tahu semua tentang kelemahan dari tahap 8 daun, apakah itu 8 kepala atau penjaga kekaisaran, mereka tidak dapat meninggalkan ibu kota surgawi. Petik 2. Jadi menurutmu kamu memahami keluarga kekaisaran? Lu Zhou bertanya. Suara Si Wuya lebih lembut sekarang saat dia berkata, setelah saya meninggalkan paviliun langit jahat, saya memasuki istana, dan dengan keberuntungan, saya menjadi guru besar. Petik 2. Lu Zhou berkata tanpa ampun, bukan itu saja. Anda meninggalkan kesan yang baik pada Yong Ning sehingga Anda menggunakannya untuk mendapatkan informasi di istana. Petik 2. Aku tidak memanfaatkannya, Si Wuya berkata dengan berapi-api. Lu Zhou memandang Si Wuya dalam diam. Bukankah kamu? Tentunya Anda tahu jawabannya. Petik 1. Begitulah sifat manusia. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin sulit pihak lain menyangkal dan membantahnya. Lebih baik melepaskan diri dan tidak memperdebatkan masalah tersebut. Si Wuya terdiam. Setelah beberapa waktu, Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, kamu tahu apa yang terjadi dengan Yu Sangrong. Saya tidak akan menceritakannya lagi kepada Anda. Petik 2. Ketika Si Wuya mendengar nama itu, jantungnya berdegup kencang. Di mana kristal ingatanku sekarang? Lu Zhou terus bertanya. Si Wuya mengharapkan pertanyaan ini. Dengan mata lebar, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Petik 2. Jadi si tua-tua berbohong padaku. Kamu tidak mau memberitahuku. Lu Zhou bangkit berdiri. Dia meletakkan tangannya di punggungnya saat dia menatap Si Wuya. Aura Lu Zhou menekan Si Wuya, membuatnya sulit bernapas. Dia berkata, guru, percayalah. Kaulah yang menyegel kristal itu. Anda tidak ingin ada yang tahu tentang itu. Anda bahkan tidak ingin mengetahuinya sendiri. Mengapa Anda mencarinya lagi ketika Anda mengalami begitu banyak masalah untuk menyegelnya? Petik 2. Saya telah berubah pikiran, kata Lu Zhou. Itu karena kamu tidak memiliki ingatanmu. Jika Anda menemukannya dan memulihkan ingatan Anda pasti akan menyesalinya. Terlebih lagi, Si Wuya berhenti sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan melanjutkan. Selain itu, Anda harus tetap berada di gunung dan menghabiskan beberapa tahun ke depan dengan damai. Aku berjanji untuk berbakti padamu, setelah itu, dia bersujud. Anda mengatakan bahwa penilaian saya salah, dan melihat bahwa saya akan segera mati, saya harus membiarkan Anda semua melakukan apapun yang Anda inginkan. Lu Zhou bertanya. Si Wuya tercengang. Namun, dia dengan cepat menjawab, jika itu cara Anda ingin menafsirkan kata-kata saya, Tuan, maka biarlah. Kurang ajar. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya. Segel energi menghantam Si Wuya, dan dia mundur sebelum menabrak pintu. Ledakan. Si Wuya mendarat di aula paviliun timur. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya lagi. Segel telapak tangan lainnya melayang di udara. Bam! Si Wuya jatuh dari tangga. Lu Zhou tidak berminat untuk menerima imbalan sistem yang dia peroleh dari menghukum Si Wuya. Dia merasakan emosinya bergerak, itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kemarahan. Setelah melakukan serangan beberapa kali, dia akhirnya berhenti. Dia tiba-tiba bertanya-tanya, apakah ingatan Ji Tiandao memengaruhinya, atau apakah dia berhasil berasimilasi dengan Ji Tiandao. Lu Zhou tetaplah Lu Zhou, tetapi Ji Tiandao bukan lagi Ji Tiandao yang dulu. Lu Zhou tidak punya pilihan. Dia sudah berada di posisi ini. Dia harus membangun jalan baru untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berjalan ke tepi tangga dengan tangan di punggung. Dia menatap Si Wuya dari atas. Kamu yang tidak berbakti. Si Wuya mendengus dan mengeluarkan seteguk darah. Dia tidak membela diri dan tidak berbicara. Dia hanya menopang dirinya sendiri dan menyesuaikan postur tubuhnya, berlutut di tanah. Lu Zhou adalah tuannya tidak peduli apapun yang terjadi. Bahkan jika seseorang memiliki alasan yang benar, masih tidak dapat diterima untuk mengutuk tuannya. Bab 413, seseorang tidak bisa berhasil sendiri. Si Wuya tetap diam. Dia tidak marah, dan sepertinya dia sudah terbiasa dengan ini. Dia sama sekali tidak terkejut. Bahkan, dia merasa hukuman tuannya lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Namun, kata-kata tuannya lebih ringkas sekarang. Saat dia berlutut di tanah,
dia teringat kata-kata Ming Shiyin dan Zhu Honggong tentang perubahan majikan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bingung. Bagaimanapun, itu tidak lagi penting saat ini. Mungkin, keributan itu terlalu keras. Duan Museng, Ming Shiyin, Zhao Yue, Little Yuaner, Hua Yuexing, dan yang lainnya bergegas ke paviliun timur. Ada juga banyak wanita pembudidaya yang datang karena penasaran dengan si Uya. Mereka berdiri di kejauhan untuk menonton. Sebelum ada yang berbicara, suara Lu Zhou terdengar di telinga semua orang. Siapapun yang berani membela dia akan menerima hukuman yang sama. Petik 2. Dia akan mengizinkan siapapun untuk mengganggunya mendisiplinkan murid yang keras kepala. Ming Shiyin melihat pintu yang rusak dan berkata sambil tersenyum, "Guru, saya tidak akan pernah memohon padanya, sebenarnya, saya pikir dia harus dihukum berat." Petik 2, petik 2. Yang lainnya tidak cukup berani untuk mengatakan apapun. Kamu banyak bicara. Lu Zhou berjalan menuruni tangga. Ming Shiyin segera menutup mulutnya. Hari sudah mulai gelap. Bayangan mulai merayap di paviliun timur. Si Uya tidak malu dengan kerumunan itu. Punggungnya tetap tegak saat dia berlutut di tanah. Dia memandang tuannya yang sedang menuruni tangga, dan dia melihat seorang lelaki tua yang batas besarnya berada di atasnya. Lu Zhou berdiri di depan si Uya dengan tangan di punggung. Untuk sesaat, si Uya merasa seolah-olah telah dibawa kembali ke masa lalu. Saat itu, dia masih muda dan disuruh berlutut sebagai hukuman atas kesalahan yang dia lakukan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, namun, disinilah dia, kembali ke posisi yang sama dan menghidupkan kembali momen yang sama. Anda telah merencanakan secara ekstensif untuk membawa kekacauan ke dunia. Apa yang kamu kejar? Suara Lu Zhou jauh lebih tenang sekarang. Sejak hari si Uya meninggalkan paviliun langit jahat, semua yang dia ketahui tentang tuannya berasal dari laporan pihak kedua. Selain itu, tangan Darknet tidak mencapai paviliun langit jahat. Terlepas dari itu, dia yakin tuannya benar-benar berbeda dari bagaimana dia di masa lalu. Pada akhirnya, dia menjawab, kakak tertua ingin menguasai dunia jadi saya membantunya. Petik 2. Hanya karena Yu Zhenghai, Lu Zhou memandang si Uya dengan ragu. Nada suaranya berubah lebih tajam ketika dia menyebut Yu Zhenghai. Si Uya berkata, balas dendam hanya bisa diperoleh ketika kakak tertua menguasai dunia, hanya dengan menghancurkan ibu kota surgawi kita bisa. Dia berhenti tiba-tiba. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, apakah Yu Zhenghai meninggalkan paviliun langit jahat semata-mata demi balas dendam? Iya. Petik 2. Apa menurutmu aku mudah tertipu? Nada suara Lu Zhou tampak tenang saat ini. Si Uya merasakan tekanan yang tak tertahankan menekannya saat ini. Jika itu hanya untuk balas dendam, mengapa dia harus menghancurkan ibu kota surgawi? Dengan kekuatan Sekte Nether saat ini, bukan tidak mungkin untuk meratakan Loulan ketika anggota mereka dimobilisasi dalam jumlah ratusan ribu. Loulan adalah negara yang diperintah oleh sihir. Itu masih di belakang pembudidaya Yan Agung jika mereka pergi berperang. Saya tidak berani. Saya tidak berbohong, jawab si Uya. Lu Zhou menatap si Uya. Dia telah membantu si Uya selama pertempuran di Provinsi Liang hanya membuat si Uya setuju untuk kembali ke paviliun langit jahat. Itu tidak meningkatkan atau mengubah kesetiaan si Uya. Nama, si Uya. Identitas, manusia Yan Agung. Alam, alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Si Uya adalah yang diasuh Lu Zhou. Setiap murid lebih keras kepala dan keras kepala daripada yang terakhir. Yu Sangrong tidak mau memberitahuku, dan kamu juga tidak akan memberitahuku. Yu Sangrong tidak pernah cocok dengan Yu Zhenghai. Menurut Anda siapa yang benar atau salah? Lu Zhou bertanya. Tak satu pun dari mereka yang benar. Si Uya menjawab. Kakak tertua terlalu ekstrim dalam metodenya. Dia tidak akan berhenti pada apapun untuk mencapai tujuannya. Kakak senior kedua terlalu sentimental, dan dia mengabaikan aturan besi paviliun langit jahat. Meskipun mereka tidak dapat saling berhadapan, mereka memiliki satu kesamaan, mereka tidak akan memperlakukan siapapun yang menghina Evil Sky Pavilion dengan belas kasihan. Petik 2. Lu Zhou sedikit mengernyit. Ming Shiyin. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Serang mulutnya untukku. Petik 2. Ming Shiyin sedikit terkejut. Dia ragu-ragu. Dia tidak tahu mengapa memintanya untuk memukul mulut si Uya. Perubahan suasana hati tuannya yang tiba-tiba terlalu cepat. Murid-murid lainnya juga bingung. Si Uya berkata, aku akan memukulnya sendiri. Suara keras dan tajam terdengar di udara saat dia menamparkan dirinya sendiri. Apakah kamu merasa dirugikan? Lu Zhou bertanya. Saya tidak berani. Petik 2. Mereka yang menghina Evil Sky Pavilion tidak diberi ampun. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh tak acuh, para elit dari 10 sekte besar telah menyerang saya 2 kali, di mana Anda banyak saat itu terjadi. Si Uya kehilangan kata-kata. Suara Lu Zhou semakin dalam. Kamu tidak bisa memiliki satu malam pun yang tenang selama aku ada, kan? Aku tidak berani,
Si Wuya segera bersujud dan berkata dengan suara yang jelas, serangan 10 elit itu terjadi secara dadakan. Setelah kejadian itu, kakak tertua menyerang sekte yang terlibat. Ketika kakak senior Zhao Yue disandera di altar suci kota Runan, kakak senior kedua adalah orang yang pergi dan membunuh begitu banyak elit. Petik 2. Karena kau sangat setia pada Evil Sky Pavilion, katakan yang sebenarnya tentang kristal dan ibu kota surgawi, kata Lu Zhou. Si Wuya terdiam. Lu Zhou berharap si Wuya tetap bungkam. Dia berkata, seseorang tidak bisa berhasil sendirian, akulah yang tidak bisa beristirahat dengan tenang di malam hari karena memiliki sepertimu sebagai murid. Petik 2. Pada saat ini, Ming Shiyin berjalan. Dia tidak tahan lagi. Old Seven, apa yang merasukimu? Duan Museng berkata, ketujuh tua, pada titik ini, apa bedanya jika Anda mengatakannya atau tidak? Anda berbicara tentang memperlakukan guru dengan bakti, tetapi apakah ini sikap yang harus dimiliki seorang murid? Petik 2. Yang lainnya tetap diam. Saya tidak tahu apa yang dikatakan kakak senior kedua, tapi saya percaya pada penilaian saya sendiri. Jika penilaian saya terbukti salah di masa depan, saya bersedia meminta maaf dengan hidup saya. Petik 2. Ming Shiyin memutar matanya. Dia berjalan ke arah si Wuya dan berkata, ketujuh tua, lihat mataku. Apakah Anda cukup berani untuk menjamin bahwa semua penilaian Anda tidak salah? Pikirkan baik-baik sebelum menjawab saya. Petik 2. Si Wuya tercengang. Bahkan orang bijak terbesar di dunia tidak akan berani mengklaim bahwa semua penilaiannya tidak salah. Dia mengerti ini bahkan jika dia yakin dengan penilaiannya. Tiba-tiba, dia teringat pemandangan di Lotus Dice dan pemandangan di atas Villa Taat. Selama dua momen itu, dia merasa bahwa mungkin, penilaiannya salah sejak awal. Dia menenangkan dirinya sebelum dia mengajukan pertanyaan yang Yu Sangrong tanyakan sebelumnya, Guru, apakah Anda menemukan cara untuk mencapai tahap 9 daun? Setelah mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihat Lu Zhou, menunggu jawabannya. Jawabannya terlalu penting. Itu akan mempengaruhi jalur seluruh dunia kultivasi. Di antara semua orang yang hadir, Ming Shiyin adalah satu-satunya yang telah mendengar anggota paviliun zaman tua membahas topik ini. Makanya, dia lebih tenang dari yang lain. Seluruh paviliun timur sepi seperti kuburan. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah. Dia membelai janggutnya dengan satu tangan sementara dia meletakkan tangan lainnya di punggungnya. Bab 414, Investigasi dan Aliansi. Sungguh, saya telah menemukan cara untuk mencapai tingkat 9 daun, jawab Lu Zhou. Kata-katanya seperti kerikil yang memunculkan 1000 gelombang. Setiap orang, kecuali Ming Shiyin, memiliki ekspresi kagum di wajah mereka. Si Wuya yang awalnya terlihat kelelahan tiba-tiba tampak seperti telah diberi suntikan adrenalin. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Lu Zhou. Tangannya bergerak-gerak tak terkendali. Bagaimana ini mungkin? Ming Shiyin melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika kamu diberitahu cara untuk mencapai tahap 9 daun, apakah kamu berani melakukannya? Anda harus memutuskan teratai emas Anda, apakah Anda cukup berani untuk melakukannya? Petik 2. Putuskan teratai emas. Yang lainnya berseru kaget. Metode ini, secara alami, hanyalah dugaan untuk saat ini. Lu Zhou lebih suka jika orang lain telah mencobanya sebelum dia melakukannya. Bagaimanapun, dia memiliki banyak kartu pembalikan yang dia miliki. Dia masih bisa mempertahankan umurnya bahkan tanpa mencapai tahap 9 daun. Dia berharap murid-muridnya dapat mencapai tahap 9 daun, tetapi dia tahu bahwa memotong teratai emas sama dengan bunuh diri. Tidak ada yang berani mencoba kecuali mereka sangat berani. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa ini akan berhasil. Sebagai transmigrator, dia tahu bahwa untuk membuktikan teorinya dengan benar, dia membutuhkan tikus laboratorium untuk mengujinya. Masalahnya adalah siapa yang cukup berani dan bersedia mengambil peran sebagai tikus percobaan. Ming Shiyin membungkuk. Dia menatap si Wuya dan dengan lembut bertanya, adik ketujuh, apakah kamu berani? Si Wuya tetap diam. Dia menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat mendengar tentang seseorang yang mempelajari cara mencapai tingkat 9 daun selama bertugas di istana. Jika itu benar, bukankah ini berarti ibu kota surgawi memiliki kartu as di lengan bajunya? Duan Museng bertanya, memotong teratai emas seseorang. Metode macam apa itu? Petik 2. Bagaimana saya tahu? Tanya guru, Ming Shiyin berkata sambil memutar matanya. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, memutuskan teratai emas adalah salah satu cara untuk mencapai tingkat 9 daun, namun, ada kemungkinan Anda mungkin kehilangan nyawa dalam prosesnya. Karena itu, jangan coba-coba dengan enteng. Petik 2. Yang lainnya mengangguk. Lu Zhou memandang si Wuya dan bertanya, apakah kamu puas dengan jawabanku? Mendengar ini, si Wuya bergidik. Dia berlutut dan berkata, saya tidak berani. Adalah tugas seorang guru untuk menjawab pertanyaan murid-muridnya, saya akan menjawab setiap pertanyaan yang Anda miliki, kata Lu Zhou.
Yang lain merasa Lu Zhou adalah orang yang murah hati ketika mereka mendengar kata-katanya. Beginilah seharusnya seorang guru sejati bertindak. Sebaliknya, si Uya merasa kata-kata Lu Zhou sedang mengejeknya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan. Tuannya tetaplah tuannya, tapi apakah dia masih murid yang sama seperti sebelumnya? Lu Zhou berbicara lagi, ngomong-ngomong, menurutmu berapa lama aku masih hidup? Baiklah, si Uya terdiam. Dia, secara alami, takut untuk mengungkapkan pikirannya. Meskipun dia dan hampir semua orang mengira batas besar Lu Zhou semakin dekat, dia tidak berani mengungkapkan pikirannya di depan Lu Zhou. Tanpa menunggu si Uya menjawab, Lu Zhou memandang semua orang yang hadir dan dengan keras bertanya, berapa lama menurut kalian semua yang tersisa untuk saya hidup? Aula utama sunyi seperti kuburan saat ini. Lu Zhou sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Dia menganggapnya lucu. Apakah manusia menjadi bodoh, atau apakah mereka sudah terbiasa hidup dengan belenggu ini sehingga mereka tidak berani menghancurkannya? Semua orang terus diam. Seperti yang diharapkan, Lu Zhou tahu mereka tidak akan berani menjawab pertanyaannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, kunci dia di gua refleksi. Segel basis budidayanya, dan beri dia 50 pukulan dengan papan. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Ding. Hukum si Uya. Hadiah, 600 poin prestasi. Petik 2. Su Honggong menghampiri si Uya atas kemauannya sendiri. Bagaimanapun, dia bersahabat dengan si Uya. Paling tepat baginya untuk mengawal si Uya. Yang lain memandang si Uya dan menggelengkan kepala. Mereka tidak mengerti mengapa si Uya tetap keras kepala dan bertahan melawan Lu Zhou. Mengapa dia melakukan perlakuan seperti itu? Si Uya berdiri dan mengikuti Su Honggong. Dia mengambil 2 langkah sebelum dia tiba-tiba berhenti. Tanpa berbalik, dia berkata, 3 hari yang lalu, Darknet telah menerima kabar bahwa 10 sekte besar telah membentuk aliansi yang disebut Aliansi Pemusnahan Iblis. Desas-desus tersebar luas tentang pembunuhan kakak kedua. Sekarang, Jalan Mulia berencana untuk melawan. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi dengan Su Honggong. Ming Shiyin mengerutkan kening. Yuaner kecil cemberut dan berkata, Guru, kelompok orang itu terlalu hina. Kita harus memberi mereka pelajaran. Petik 2. Bagaimana Anda berencana memberi mereka pelajaran? Yuaner kecil menggaruk kepalanya. Dia melambaikan tangan kecilnya dan berkata, tangkap dan pukuli mereka. Secara alami, Lu Zhou tidak menyetujui sarannya. Dia mencatat bahwa niat membunuh Yuaner tidak lagi sekuat sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, anggap saja ini sehari. Petik 2. Istirahatlah dengan baik, Tuan. Saya akan pergi, Guru. Petik 2. Ming Shiyin, tinggallah, kata Lu Zhou. Yang lainnya meninggalkan paviliun timur. Ming Shiyin melirik ke arah pintu kayu yang hancur di lantai dan berkata dengan hormat, saya akan memperbaikinya. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan berkata, aku memberimu 2 misi. Petik 2. Ming Shiyin sangat gembira ketika dia mendengar bahwa dia akan dipercayakan dengan 2 misi. Katakan saja, Tuan, saya akan melakukan segala daya saya untuk menyelesaikan misi. Saya akan menyelesaikannya bahkan jika saya harus berenang melintasi lautan api atau memanjat gunung pisau. Petik 2. Untuk misi pertama, sebarkan berita tentang memutuskan teratai emas sebagai cara untuk mencapai tingkat 9 daun, kata Lu Zhou. Hah? Ming Shiyin mulai. Mereka telah mengalami begitu banyak masalah, melakukan perjalanan ke Yun Sekte dan belajar tentang cara untuk mencapai tahap 9 daun melalui papan catur Patriark 3 Sekte. Mengapa mereka dengan mudah mengungkapkan ini kepada massa? Dia sama sekali tidak bisa memahami ini. Lu Zhou berkata, memutuskan teratai emas mirip dengan bunuh diri. Tidak ada yang pernah mencobanya. Setidaknya, memutuskan Golden Lotus sama dengan berkultivasi lagi. Selain semuanya, jika kita dapat mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mencoba ini, kita akan memiliki pengetahuan yang luas. Ini adalah pemikiran yang sangat progresif. Penggarap dari dunia kultivasi di masa lalu akan menjaga metode dan teori kultivasi mereka dengan cermat seolah-olah mereka adalah harta yang tak tertandingi. Misalnya, Yun Tianluo tidak akan pernah dengan mudah menyerahkan papan caturnya bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Karena perilaku ini, kemajuan dunia kultivasi sangat terbatas. Berbagi informasi dan pengetahuan jauh lebih efisien dan saling menguntungkan daripada membangun gerobak sendirian dalam kegelapan. Namun, saya mengerti, kata Ming Shiyin. Misi kedua adalah menyelidiki aliansi antara 10 sekte besar. Terus kabari saya tentang ini, kata Lu Zhou. Iya Tuan, sementara itu, di Istana Evergreen di ibu kota surgawi. Seorang petugas berjalan ke ruang belajar dengan hormat sebelum berlutut di lantai. Dia memegang daftar nama dengan 2 tangan di atas kepalanya saat dia berkata, Yang Mulia, ini adalah daftar kultivator alam kesengsaraan dewa baru lahir yang meninggal bulan ini. Petik 2.
Liu Gu meletakkan kuasnya di atas meja dan berkata, saya tidak akan membacanya. Bacakan untuk saya. Petik 2. Seketika, petugas menurunkan daftar dan membaca, ada 5 pembudidaya alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir di tingkat 3 daun dan di bawahnya yang menumbuhkan daun dengan mengikat teratai emas mereka dengan mantra. Mereka tidak bisa menyerap energi apapun dan akhirnya mati ketika dantians mereka meledak. Ada 3 kultivator ranah dewa baru lahir 5 daun yang menggunakan metode modifikasi teratai emas paksa dan mati. Ada seorang pembudidaya 6 daun berusia 900 tahun yang mengkonsumsi pil umur panjang dan secara paksa mencoba menumbuhkan daun tetapi gagal. Setelah selesai membaca, dia tetap bersujud di tanah. Liu Gu mengangguk dan berkata, kuburlah mereka secara seremonial. Setiap keluarga mereka akan diberi kompensasi 10.000 catis emas dan 1.000 hektar tanah subur. Petik 2. Yang mulia, bagaimana jika mereka menolak? Petugas itu bertanya setelah mengumpulkan keberaniannya. Penggarap yang telah memasuki alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, dan kemungkinan keluarga mereka, jarang peduli tentang hal-hal materi. Itu yang paling bisa saya tawarkan sebagai kompensasi. Aku serahkan sisanya padamu. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Bab 415, Gelombang Besar. Petugas meninggalkan ruang kerja dengan hormat seperti ketika dia datang. Ruang belajar sekali lagi sunyi. Liu Gu kembali ke mejanya. Dia mengambil kuasnya dan memindahkannya ke kanvas dengan paksa. Kuas itu akhirnya memecahkan kertas. Dia melempar sikat ke atas meja dengan suara keras. 2 Kasim yang dikejutkan oleh suara itu bergegas ke meja. Liu Gu berkata dengan acuh tak acuh. Bersihkan ini. Petik 2. Seketika. Petik 2. Setengah hari kemudian, Liu Gu sedang memeriksa tugu peringatan ketika petugas bergegas ke ruang kerjanya dengan laporan darurat di tangannya. Dahinya basah oleh keringat saat dia memegang laporan dengan 2 tangan di atas kepalanya saat dia berkata, Yang mulia, laporan dari Provinsi Liang. Petik 2. Membacanya, Liu Gu tidak repot-repot membacanya secara pribadi. Petugas itu membuka lipatannya dan membaca, 10 kota di Provinsi Liang telah jatuh. Mereka telah ditaklukkan oleh Sekte Neter. Jenderal Xianglai telah kalah dalam pertempuran. Yang mulia, Pangeran keempat, dan 6 jenderal telah binasa. Petik 2. Liu Gu mengerutkan kening saat mendengar laporan itu. Dia bahkan tidak cemberut ketika Liu Huan, pangeran kedua, meninggal. Petugas menunggu kaisar setiap hari agar dia terbiasa dengan amarah Liu Gu. Semakin tenang Liu Gu, semakin tidak nyaman dan cemas dia. Udara di ruang kerja terasa seolah-olah dipenuhi dengan racun. Dia merasa jika dia menarik napas terlalu dalam, dia pasti akan mati. Ruang belajar itu begitu sunyi sekarang sehingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Setelah hening beberapa saat, Liu Gu akhirnya berkata, begitu. Petik 2. Petugas itu lega. Jawaban lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata lagi, Yang mulia, saya punya masalah lain untuk dilaporkan. Petik 2. Apa itu? Ada desas-desus yang beredar bahwa dunia kultivasi telah menemukan cara untuk mencapai tahap 9 daun, kata petugas. Liu Gu yang sedikit terganggu dengan laporan sebelumnya segera berbalik. Matanya terbelalak saat dia bertanya, metode apa itu? Rupanya, jika seorang kultivator memotong teratai emasnya dan berhasil bertahan hidup, dia bisa menumbuhkan daun lagi dan mencapai panggung 9 daun, jawab petugas. Jika Liu Gu pernah mendengar laporan ini di masa lalu atau seseorang telah memberitahunya tentang memutuskan teratai emas seseorang untuk mencapai tahap 9 daun, orang yang telah membicarakannya akan dipenggal tanpa keraguan. Namun, saat ini, dia mempercayai rumor tersebut. Setelah Kaisar Yongzhou meninggal, Liu Gu naik tahta. Dia telah lalai untuk memerintah kekaisaran dan fokus untuk mencapai tahap 9 daun. Dia telah memanfaatkan sumber daya kekaisaran dan menghabiskan berabad-abad untuk penelitian sebelum akhirnya menemukan teratai emas adalah apa yang mencegah pembudidaya mencapai tahap 9 daun. Dia telah mencoba berbagai metode, mengikat teratai emas dengan mantra dan memodifikasi teratai emas, misalnya. Dia bahkan pernah berpikir untuk memotong teratai emas, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan itu. Namun, saat ini, rumor seperti itu menyebar di dunia kultivasi sekarang. Tidak akan ada gelombang tanpa angin. Pasti ada alasan untuk ini. Siapa yang menyebarkan rumor? Liu Gu bertanya. Ini dimulai dari stasiun relay di ibu kota surgawi. Informasi ini menyebar ke seluruh ibu kota surgawi dalam setengah hari. Namun, banyak orang yang tidak mempercayainya. Yang mulia memikirkan topik ini siang dan malam, saya tidak berani menunda untuk menyampaikan berita ini kepada Anda. Mohon berikan keputusan berdasarkan informasi Anda tentang masalah ini, Yang mulia, kata petugas. Apakah ada yang mencobanya? Liu Gu bertanya. Petugas itu menggelengkan kepalanya. Liu Gu tenggelam dalam pikirannya. Petugas tidak berani bergerak dan dia juga tidak berani berbicara dengan gegabah. Metode memutuskan teratai emas seseorang mirip dengan bunuh diri dengan pisau.
Adalah normal bagi orang untuk merasa khawatir. Liu Gu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti ini. Dia telah kehilangan hitungan jumlah elit ranah kesengsaraan baru lahir yang telah meninggal selama penelitian. Di rak buku di belakangnya, ada ruang yang didedikasikan untuk daftar nama orang yang telah meninggal demi tujuannya. Karena surga telah membatasi basis budidaya manusia ke alam kesengsaraan Divinity baru lahir, itu wajar jika ada lebih dan lebih banyak pembudidaya alam kesengsaraan baru lahir seiring waktu berlalu. Meski begitu, tidak semua orang bisa mencapai tingkat 8 daun, apalagi tahap 9 daun. Setelah memikirkannya sejenak, Liu Gu akhirnya berkata, ini adalah keputusan saya. Kumpulkan 100 pria yang bersedia untuk memutuskan Golden Lotus mereka. Petik 2. Seketika, petik 2, tidak sulit menemukan orang-orang ini. Grid Yan tidak kekurangan warga. Mereka yang berada di panggung 1 daun juga bisa berpartisipasi. Tidak harus ahli berdaun 8. Para pembudidaya biasa mungkin bersedia untuk memutuskan teratai emas mereka. Namun, ada banyak orang yang berada di ambang kematian seperti orang-orang tua yang batas besarnya semakin dekat, para kultivator yang terluka parah atau sakit parah, atau mereka yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk dicintai. Daripada mati tanpa sebab, orang-orang ini secara alami akan berpikir lebih baik untuk memutuskan teratai emas mereka dan mencoba untuk mencapai tingkat 9 daun. Selama hadiahnya cukup besar, tidak akan ada kekurangan pria pemberani. Setelah petugas pergi, Liu Gu mengangkat satu tangan. Miniatur avatar 100 Tribulations Insight muncul di atas telapak tangannya. Itu berdiri di atas 8 daun teratai emas, dan bersinar dengan cahaya kemasan. 8 daunnya penuh dan montok. Sinar teratai emas sangat mempesona. Mata Liu Gu berbinar. Jika memutuskan teratai emas berhasil, itu berarti dia harus menyerah pada basis kultivasi 8 daunnya dan memulai kembali. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melakukannya. Ibu kota surgawi adalah inti dari Grid Yan. Para pembudidaya di bawah langit berkumpul di ibu kota surgawi dan beberapa tersebar di 9 provinsi Grid Yan. Desas-desus tentang memutuskan teratai emas seseorang untuk mencapai tahap 9 daun menyebar seperti api dan menyebabkan keributan besar. Baik jalan mulia dan jahat telah berlomba untuk mempelajari cara mencapai tahap 9 daun. Tak lama setelah rumor itu menyebar, orang-orang telah dibagi menjadi 3 faksi, fraksi kebohongan, fraksi radikal, dan fraksi pengadilan. Rumor ini juga telah mencapai cabang sekte Nether juga. Hua Chongyang, Bai Yuqing, Yang Yan, dan Di King berdiri berbaris dengan kepala menunduk. Yu Zhenghai sedang mondar-mandir dengan tangan di punggungnya. Tolong hukum kami, Master Sekte. Kami tidak bisa menghentikan Mr. Seven. Hua Chongyang adalah orang pertama yang berlutut. Tolong hukum kami, Master Sekte. Yang lainnya mengikuti dan berlutut juga. Sekte Nether telah menang dalam pertempuran di Provinsi Liang. Kemenangan mereka indah dan cemerlang. 10 kota di Provinsi Liang sekarang berada di bawah kendali Sekte Nether. Namun, Yu Zhenghai sama sekali tidak senang. Ekspresi muram bisa terlihat di wajahnya, dan dia akan mengerutkan kening sesekali. Dia memandang keempat bawahannya yang berlutut dan tidak bisa memaksa dirinya untuk menghukum mereka. Pada akhirnya, dia meninju dinding di sebelahnya untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Ledakan. Yu Zhenghai tidak menggunakan primal ki. Mengandalkan tinjunya dan kekuatannya sendiri, dia membuat dinding runtuh. Ekspresinya gelap saat dia bergumam, tanpa adik ketujuh, bagaimana saya bisa menyatukan tanah? Apa aku seharusnya mempercayai rumor tentang memutuskan teratai emas seseorang seperti semua orang bodoh di luar sana? Petik 2. 4 pelindung besar tetap berlutut di tanah. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah hening beberapa saat, Hua Chongyang berkata, Tuan Ketujuh bersikeras untuk kembali ke paviliun langit jahat. Kami tidak bisa menghentikannya. Selain itu, basis kultivasi senior tua itu sangat mengerikan. Bahkan elit seperti Xiang Lai tidak bisa bertahan dari satu serangan dari senior tua. Petik 2. Kalian semua, bangkitlah. Yu Zhenghai berbalik. Mereka berempat bangkit berdiri. Yu Zhenghai berkata sambil menghela nafas, karena dia bersikeras untuk kembali, saya akan menghormati keputusannya. Apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia bergegas ke Evil Sky Pavilion untuk membawa si Wuya kembali? Master Sekte, apa langkah kita selanjutnya? Hua Chongyang bertanya. Saudara muda ketujuh menyusun rencana untuk mengisolasi ibu kota surgawi sebelum dia pergi ke Provinsi Liang. Dia telah membuat simulasi berbeda tentang kemungkinan hasil. Terlepas dari rencananya yang mana yang kita gunakan, selama kita mengikuti salah satu rencananya, Sekte akan menaklukkan ibu kota surgawi, cepat atau lambat, kata Yu Zhenghai. Setelah mendengar ini, Hua Chongyang menghela nafas sebelum berkata, Tuan Ketujuh adalah aset besar bagi Sekte ini. Sayang sekali. 3 lainnya menggelengkan kepala juga. Aho. Mungkin, itu karena angin dingin yang bertiup di gua refleksi, si Wuya yang basis budidayanya telah disegel bersin.
Su Honggong menyiapkan satu set pakaian untuk Si Wuya. Dia memijat bahu Si Wuya saat dia bertanya sambil terkekeh. Kakak ketujuh, mengapa kamu tidak mengungkapkan lokasi kristal? Petik 2. Si Wuya memandang Su Honggong dan bertanya, apakah Tuan mengirimmu untuk mengumpulkan informasi dariku? Kakak senior ketujuh, dengan otakku, informasi apa yang menurutmu dapat aku kumpulkan darimu? Jika Tuan ingin mengirim seseorang, dia akan mengirim kakak senior keempat, jawab Su Honggong. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu baru saja kembali ke Evil Sky Pavilion, tapi aku melihat bahwa keterampilan menjilatmu telah meningkat. Petik 2. Saya tidak setuju dengan kata-kata Anda, kakak senior ketujuh, bagaimana Anda bisa menyamakan menjilat dengan kejujuran? Ini merupakan penghinaan besar bagi saya, kata Su Honggong. Si Wuya, tentu saja, tidak mempercayai Su Honggong. Bagaimana Su Honggong bisa membodohinya? Cukup, sejujurnya, satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa kristal tersebut telah menemukan jalannya ke Rongqi. Itu tidak ada di Gritian. Petik 2. Bab 416-416. Su Honggong tersenyum. Dia berdiri di belakang Si Wuya dan memijat bahu Si Wuya dengan sangat hati-hati. Dia memukul punggung Si Wuya dengan lembut dengan tinjunya yang berdaging dari waktu ke waktu sambil bertanya, Rongqi. Kakak senior ketujuh, dengan otakmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengambil kristal untuk Tuan, kan? Petik 2. Si Wuya menoleh untuk melihat Su Honggong. Dia berkata, Old Eight, apakah Anda sudah sangat setia pada Evil Sky Pavilion? Setelah mendengar ini, Su Honggong terkekeh dan berkata, saya pikir pavilion langit jahat adalah tempat yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, lihatlah keempat pavilion. Ada lebih banyak orang di sini sekarang. Ada makanan, minuman, dan tempat tidur. Jika mau, Anda bisa didampingi oleh seorang wanita muda untuk menemani Anda menyaksikan matahari terbit atau terbenam. Ada juga beberapa orang tua tak tahu malu yang membual setiap hari. Si Wuya memandang Su Honggong dengan skeptis dan tidak mengatakan apapun. Berdasarkan ekspresinya, dia jelas tidak mengerti kata-kata Su Honggong. 1. Su Honggong terus berkata, saya suka keadaan saat ini. Petik 2. Si Wuya mendorong tangan berdaging Su Honggong dan berkata, apakah kamu mencoba mencari tahu tentang lokasi kristal dariku? Saya tidak, jujur. Petik 2. Si Wuya berkata, ada 5 negara di Rongqi. Ada Wuxian, Loulan, Susen, Canggu, dan Qigong. Guru adalah orang yang kehilangan kristal. Di mana kita seharusnya mulai mencarinya di antara 5 negara. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kristal tersebut belum dibuka. Mungkin, itu sudah menemukan jalannya ke 7 negara dari suku lain di Rongbei. Petik 2. Jika Tuan yang menyegelnya, kurasa tidak akan mudah bagi siapapun untuk membukanya, kata Su Honggong sambil menggaruk kepalanya. Seperti yang dikatakan oleh kakak senior keempat, bagaimana bisa salah satu dari Anda yakin bahwa penilaian Anda tidak salah? Tidak ada yang pasti di dunia ini, kata Si Wuya. Su Honggong mengangguk setuju. Namun, dia segera menemukan kekurangan dalam alasan ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Guru tidak akan dengan sengaja mempersulit Anda. Petik 2. Kebenaran mungkin terdengar menyinggung di telinga Tuan, jawab Si Wuya. Petik 2, petik 2. Suara Si Wuya baru saja memudar ketika ejekan dingin terdengar dari luar gua. Kakak ketujuh, untuk berpikir bahwa saya telah berbicara untuk mendukung Anda, apakah itu yang Anda pikirkan tentang Tuan? Yuaner kecil muncul di mulut gua dengan jubah hijau. Dia menatap Si Wuya dengan ekspresi sedikit kesal saat dia berkata, jika bukan karena Tuan, kamu akan mati. Adik kecil, Si Wuya tampak canggung. Aku tidak bermaksud seperti itu. Petik 2. Tentu kamu melakukannya. Nafas Yuan kecil tampaknya menjadi berat karena marah saat dia berkata, dasar sombong. Kemudian, dia berputar dan pergi tanpa menunggu penjelasan dari Si Wuya. Su Honggong dan Si Wuya bertukar pandang. Si Wuya menghela nafas dan berkata, bahkan adik kecil pun salah paham terhadapku. Su Honggong tidak berani mengatakan apapun. Si Wuya menggelengkan kepalanya. Orang lain tidak membuat perbedaan. Dia sudah terbiasa dengan ini. Old Eight, ceritakan tentang situasi saat ini dari Evil Sky Pavilion. Petik 2. Oh, Su Honggong menggaruk kepalanya dan berkata, mari kita mulai dengan kentut tua, lalu. Di dalam pavilion timur, setelah bermeditasi pada gulungan Heavenly Writing, Lu Zhou merasakan bahwa kekuatannya yang luar biasa hampir pulih. Dia merasa sedikit lega. Dia berdiri dan melihat gambar perkamen tua di mejanya. Terlepas dari lokasi yang diberi label dengan jelas, sisanya masih kabur. Dia tidak bisa melihat apapun. Namun, garis besar Gunung Wuxian jauh lebih jelas sekarang. Apakah Yu Sangrong di Gunung Wuxian? Lu Zhou berpikir sambil membelai janggutnya. Setelah memikirkannya sejenak, dia memutuskan bahwa tidak ada gunanya memikirkannya untuk saat ini. Oleh karena itu,
dia berbalik dan duduk dengan menyilangkan kaki lagi. Dia membuka dashboard sistem dan memeriksa poin prestasi yang tersisa. Poin prestasi, 44.200. Dia membutuhkan lebih dari 50.000 poin prestasi untuk membeli avatar 100 Tribulations Insight. Tanpa berpikir panjang, dia berkata dengan suara rendah, undian berhadiah. Petik 2. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi. Memperoleh kartu pembalikan X10. Petik 2. Kartu pembalikan. Lu Zhou mengerti sekarang. Pada tahap awal, tingkat untuk memenangkan hadiah utama tinggi pada penarikan undian. Sekarang, itu memberikan reward sesuai dengan kebutuhan pengguna. Maukah Anda memberi saya avatar? Lu Zhou melakukan 20 kali seri berturut-turut. Dia berterima kasih atas partisipasinya sebanyak 20 kali. Merasa tidak berdaya, dia menyerah untuk mencoba. Sudah lama sekali sejak dia memenangkan sesuatu yang berharga dari undian berhadiah. Baru-baru ini, dia mendapatkan kartu pembalikan. 1. Lu Zhou memeriksa kolom itemnya. Dia mengertakkan gigi dan membeli 2 kartu serangan mematikan. Dengan itu, dia telah menghabiskan 6.000 poin prestasi. Adapun yang lainnya, lupakan. Dia tidak berpikir bahwa itu layak dibeli dibandingkan dengan kartu serangan mematikan. Kartu serangan mematikan adalah kartu trufnya yang sebenarnya untuk saat ini. Lu Zhou masih memikirkan langkah selanjutnya ketika Zhao Yue muncul di luar paviliun timur. Guru, surat dari Jiang Aijian. Petik 2. Membacanya. Petik 2. Zhao Yue membuka surat itu dan membacakan, Senior-senior, ada 2 hal yang ingin saya klarifikasi. Pertama, saya telah membuat kemajuan dengan investigasi penelitian 9 daun istana. Memang, seseorang sedang meneliti panggung 9 daun di istana. Namun, ini dilakukan dengan sangat rahasia, dan sumber saya sepertinya tidak dapat menemukan hal lain. Satu-satunya hal yang kita tahu adalah ada faksi gelap besar di ibu kota surgawi yang melakukannya, dan mereka sangat dijaga. Menurut pendapat saya, mereka pasti kesal tanpa akhir ketika Anda menyebarkan berita tentang memutuskan teratai emas seseorang untuk mencapai tahap 9 daun, senior tua. Kedua, Jalan Mulia memulai rencana pemusnahan iblis mereka. Kamu harus hati-hati. Terakhir, apa pendapat Anda tentang kehadiran Li Jingyi di kota provinsi Liang? Hahaha. Petik 2. Ekspresi Zhao Yue berubah sedikit tidak wajar setelah dia selesai membaca surat itu. Dia berkata, Guru, surat Jiang Aijian mengingatkan saya akan sesuatu. Petik 2. Mari kita dengarkan. Petik 2. Ketika saya berada di istana, saya mendengar seseorang berkata bahwa kaisar saat ini tidak pernah muncul di pengadilan. Ketika nenek saya sakit, tidak sekalipun saya melihat kaisar. Kasim Li memberitahu saya bahwa kaisar terikat dengan berbagai urusan dan hal-hal penting. Aku ingin tahu apa yang lebih penting daripada situasi di kota provinsi Liang dan kesehatan nenekku. Zhao Yue jelas bingung. Suara Lu Zhou terdengar dari dalam. Memang, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Selalu ada orang yang menghargai sesuatu di atas orang lain. Terkadang, mereka bahkan mengorbankan orang-orang di sekitar mereka. Ketika Zhao Yue mendengar ini, dia bergidik dalam hati. Dia mengingat waktunya di istana. Terlepas dari aturan dan etiket yang membatasi, tidak ada yang lain selain sikap dingin. Rasanya seperti tidak ada sentuhan manusia di istana sama sekali. 10 hari kemudian, berita tentang memutuskan teratai emas seseorang untuk mencapai tahap 9 daun menyebar semakin jauh. Setelah periode pertengkaran dan pertengkaran, faksi kebohongan semakin besar. Fraksi kebohongan berpendapat bahwa memutuskan Golden Lotus seseorang adalah tipuan besar. Dasar dari pendapat mereka adalah bahwa sebanyak 10 pembudidaya telah mati setelah memutuskan lotus emas mereka selama 10 hari terakhir. Fraksi persidangan bersikeras orang-orang itu telah mati karena mereka diambang kematian. Orang-orang itu tidak dapat bertahan dari kerusakan yang terjadi karena memutuskan Golden Lotus mereka karena mereka lemah untuk memulai. Kedua faksi itu teguh dalam keyakinan mereka. Ada juga pembudidaya yang mengusulkan teori yang lebih maju tentang memutuskan teratai emas. Teori-teori itu seperti memutuskan teratai emas sebelum menumbuhkan daun atau menghancurkan avatar dan meninggalkan teratai emas, antara lain. Di bawah makam melilot, gelap gulita. Yu Sangrong sudah lupa sudah berapa lama dia berada di sini. Dia membalik tangannya, dan avatar emas kecil muncul di atas telapak tangannya. Dia merasa dia memiliki cukup primal ki untuk mencoba menumbuhkan daun kedua. Buka. Petik 2. Lingkaran bercahaya muncul di sekitar avatar dan bergerak ke bawah. Tidak seperti sebelumnya, lingkaran cahaya tidak sampai ke dasar kaki avatarnya. Yu Sangrong telah memahami poin penting. Karena dia akan menumbuhkan daun tanpa teratai emas, dia bisa saja mengabaikan teratai emas. Saat primal ki-nya melonjak, lingkaran bercahaya itu sepertinya dipenuhi dengan energi. Avatarnya benar-benar menerangi sumur kering. 1.